Anime seinen yang menceritakan perjalanan hidup seorang bocil polos bernama Thorfinn Thorsson, anak bungsu dari seorang prajurit legendaris Joms Viking bernama Thor Snorreson. Suatu hari, Thors dijebak oleh mantan bawahannya sendiri dengan dalih peperangan. Pada akhirnya, Thors mati akibat melindungi Thorfinn dari penyergapan tersebut. Thorfinn seorang bocah polos sangat syok melihat kejadian itu. Ya lu bayangin bocah kemarin sore nggak tahu apa-apa tentang perang langsung disuguhkan kematian. Gimana nggak syok coba? Perasaan sedih, syok, marah bercampur. Thorfinn pun bersumpah akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Nah, apakah balas dendam Thorfinn akan terselesaikan? Jangan lupa siapkan kopi dan camilan untuk menemani Anda mengikuti kisah petualangan Thorfinn di era peperangan. Dan selamat datang di anime Vinland Saga Season 1. Pada tahun 987 Masehi terjadi sebuah peperangan Jorungafager. Pertempuran di lautan itu berlangsung sangat sengit Terlihat Thors dan satu rekannya bernama Thorkel menebas musuh satu persatu. Dari awal udah diliatin scene semi-semi gore. Jadi anime ini nggak cocok buat kalian yang di bawah umur. Nah, di tengah-tengah peperangan, Thorkel menanyakan keadaan Thors karena sesaat dia sempat melamun memikirkan sesuatu yang gak lain adalah kehidupan yang damai bersama istrinya Helga. Batin Thorkel, lu nyerang yang bener dikit ngapa? Thors yang mengindahkan pikirannya tersebut lantas melanjutkan penyerangan mereka. Thorkel, お前は不老機が詰めてきたところで一気に戦線を押し上げる。サイコロ頭な。まあいいけどよ。でお前は敵の足を止める。 Melihat pasukannya yang gak bisa bertahan dari serangan musuh, Thors pun memutuskan maju sendirian membasmi kapal musuh di depannya. Thorkel yang awalnya merasa khawatir terhadap keputusan Thors untuk ngesolo musuh. Namun perasaan itu kayaknya sia-sia karena Thors dengan mudah menyusup ke kapal musuh dan menebas semua orang. Emang gokil karakter OP kayak gini suka gua. Musuh-musuh yang melihat kekuatan Thors seakan putus asa karena nasib mereka udah pasti mati. Penyerangan Thors pun berlanjut hingga salah seorang musuh memaksanya menyelam ke lautan. Di situ terjadilah duel yang cukup sengit, namun lagi-lagi namanya prajurit legenda Thors mampu mengalahkan musuh tersebut dengan sekali tusukan. Nah, setelah duel yang sengit itu, alih-alih kembali ke kapal dan melanjutkan peperangan, Thors melakukan hal yang gak diduga-duga, Cok. Dia berenang ke daratan dan menjauhi medan pertempuran itu. 15 tahun setelahnya di Iceland terlihat seorang bocah lugu sedang menimba air. Dialah Thorfinn Thorsson, anak bungsu dari Thors. Thorfinn menuju rumahnya sembari membawa air yang ia ambil dari sumber mata air. Di dalam rumah tersebut, dia disambut oleh kakaknya Ylva. Di sini Ylva meminta tolong kepada Thorfinn untuk memberi makan domba mereka sekaligus memerah susu sapi di kandang. Batin Thorfinn, bayaran gua mana anjing kagak dibayar. Ketika sedang membawa susu sapi tersebut, Thorfinn sempat memandang lautan luas yang tiada ujungnya. Seakan-akan laut mengajaknya untuk berlayar dan menjadi raja bajak laut Jadi saingannya Luffy anjir. マルクランドを後にし、わしらの船はさらに南へ下った。もっと豊かな土地がある。風がそう告げていたのだ。Di malam yang dingin, seorang pria paruh baya bernama Leif Erikson menceritakan kisah petualangannya mengarungi samudra yang luas alias dongeng sebelum tidur. Pada pelayaran itu, Pak Tua Leif mengklaim bahwa dirinya menemukan sebuah daratan baru dengan hamparan rumput hijau yang luas. Dia memberi nama daratan tersebut Vinland. Anak-anak yang mendengar pemandangan di tempat tersebut sontak terkagum dan penasaran, tak terkecuali Thorfinn yang sedari tadi mendengarkan cerita Paman Leif dengan seksama. Paman Leif pun meneruskan, di sana dirinya berteman dengan penduduk asli daratan tersebut dan sebagai kenang-kenangan mereka memberikan Paman Leif sebuah hiasan kepala dan pipa rokok. Belum selesai dongeng handal dari Pak Tua Nyawit ini, Thors pun masuk dan melihat Pak Tua Leif beserta anak-anak di sana.
Ia pun bertanya ya, mengapa bocil-bocil merepotkan seperti mereka belum tidur, nyerimpeti wong urip cok. Thorfinn yang mendengar cerita Pak Tua Leif sangat kagum dan ingin berlayar ke lautan. Anjing udah kayak si Lutfi lu. Namun salah satu anak di sana merasa cerita Pak Tua Leif terkesan aneh karena di lautan terdapat seekor ular raksasa jormungan yang menjadi ancaman kapal-kapal di sana. Pak Tua Leif yang merasa diremehkan pun gak terima dengan omongan bocil kemarin sore. Lagi pula siapa yang percaya cerita boomer nyawit ini ya, kalau buktinya cuma bandana bulu sama pipa rokok anjir. Beli di warung juga bisa tuh. Melihat para bocil gak ada yang percaya dengan dongeng nyawitnya itu, Pak Tua Leif lantas menyuruh Thors untuk mengatakan fakta mengenai dirinya. Nah di sini Thors lantas menyuruh bocil-bocil untuk pulang ya, karena waktu sudah larut malam. Dimarahin mak lu ntar. Bisa dilihat ya di sini Thors gak mau capek-capek nurutin ego Pak Tua Leif, cuman buat ngasih paham para bocil. Selepas para bocil pulang ke rumah, Pak Tua Leif mengatakan kepada Thors bahwa musim dingin kali ini lebih buruk dari sebelumnya dan akan bertambah buruk seiring waktu. Di saat itu, Ylva terlihat masuk sembari membawa domba yang kedinginan. Lo lihat aja, domba sampai kedinginan anjing. Dingin banget berarti suhunya di situ, cok. Paman Leif yang menyadari kondisi di situ semakin buruk tiap tahunnya menawarkan Thors dan orang-orang di sana untuk pindah ke wilayah Greenland yang relatif aman. Namun Thors mengkhawatirkan nasib orang-orang karena Greenland jaraknya jauh banget dari tempat mereka saat ini. Obrolan mereka yang panjang pun membangunkan Thorfinn dari tempat tidurnya. Ya sebenarnya Thorfinn bangun karena ketindihan si Ylva yang seenak jidatnya menjajah kasur adiknya sendiri. Padahal lagi enak-enaknya ya mimpi jadi kapten bajak laut. Kebangun, buset kah ketua. Ylva pun menyuruh Thorfinn kembali tidur karena nggak perlu mencampuri urusan orang dewasa. Ya bener sih ya, percuma ngurusin cok, bocil mana paham gitu. Nah di pagi hari setelah badai salju melanda, Ylva dan Thors sibuk membersihkan es salju yang menutupi atap rumah mereka. Ylva lantas tanya, ngapa kita nggak beli ART aja buat bersihin rumah gitu. Namun Thors menyuruh Ylva untuk berhenti bertanya karena setiap tahunnya ditanyain itu mulu ya. Ylva yang kelihatan nggak puas lantas pasang muka cemberut. Sepertinya Neptunus mendengar percakapan mereka dan Ylva pun jatuh terpeleset. Mampus lu. Ylva yang merasa baik-baik saja lantas menemukan sesuatu di bawah salju. Ketika menggali lebih dalam, ia menemukan seorang budak yang kabur, terkapar, dan pingsan. Di sisi lain kita melihat Thorfinn sedang asik nongkrong bareng Pak Tua Leif yang lagi sibuk membuat kapal. Thorfinn bertanya perihal dongeng yang diceritakan Paman Leif semalam dan ingin ikut berlayar bersamanya. Namun di sini Paman Leif menolak kemauan Thorfinn ya, karena lautan tak seindah yang ia bayangkan. Ya lu mau berharap apa sama pengetahuan bocil kemarin sore anjing. Paman Leif pun menceritakan bahwa dirinya sempat terjebak di bongkahan es yang menyebabkan kapalnya hancur. Demi bisa bertahan hidup, ia pun memakan serpihan es yang ada dan berjalan menembus daratan salju yang sangat luas. Hingga akhirnya semua rekannya tewas menyisakan dirinya seorang. Kembali ke rumah Thorfinn, terlihat Thors mencoba menolong budak yang mereka temukan. Di situ Ylva menanyakan apakah aman bagi mereka untuk menyelamatkan budak tersebut. Thors yang fokus menyelamatkan orang itu gak mengindahkan pertanyaan dari Ylva. Kembali ke Thorfinn, di sini dia bertanya kepada Paman Leif mengapa ia dan orang-orang lainnya tinggal di daratan utara yang dingin dan bersalju. Pak Tua Leif pun menceritakan bahwa sebenarnya semua orang di sini berasal dari negeri timur bernama Norwegia. Leluhur mereka melarikan diri dari negeri tersebut karena serangan dari sebuah pasukan yang dipimpin seseorang bernama Harald yang kelak menjadi raja pertama Norwegia. Harald memberikan dua pilihan kepada rakyat asli Norwegia, tunduk atau pergi. Orang-orang yang gak menyukai Harald memutuskan untuk pergi dari wilayah Norwegia hingga mereka tiba di daratan Iceland yang ditempati Thorfinn saat ini. Thorfinn seakan nggak percaya dengan cerita Paman Leif karena menurutnya nggak mungkin leluhur-leluhur mereka adalah seorang pelarian ya. Emang kalau cerita sama bocil urat nadinya harus tebel anjing, kalau nggak udah hipertensi asli dah. Thorfinn yang merasa nggak percaya lantas berlari menuju rumahnya untuk bertanya langsung kepada Thors. Alih-alih mendapat jawaban, sesampainya di rumah ia menemukan keluarganya sedang menyelamatkan seseorang. Setelah usaha keras Thors menyelamatkan orang tersebut akhirnya dia pun sadar. Thors sempat menanyakan beberapa pertanyaan seperti asal dari mana, namanya siapa, siapa namanya, di mana rumahnya, kamu yang kuasai bumi kah?
Budak tersebut pun mengatakan tentang asal-usul dia sembari menangis putus asa. Ternyata ia berasal dari kediaman Halfdan yang berada di wilayah balik gunung. Nggak tahu gua siapa sih Halfdan ini, yang kuasai bumi kah? Secara mengejutkan seseorang masuk ke rumah Thors dan mengatakan bahwa Halfdan berada di pelabuhan. Melihat percakapan mereka, sepertinya orang-orang desa punya hubungan yang buruk dengan Halfdan. Di pelabuhan, terlihat Pak Tua Leif sedang mencoba berdiskusi dengan pihak Halfdan. Namun salah seorang bawahan Halfdan yang kesulut emosi hampir membuat suasana menjadi tegang, cok. Sempat akan terjadi adu pedang, namun Halfdan bergerak menghentikan bawahannya sendiri. Di situ terlihat ya bagaimana Halfdan memperlakukan bawahannya dengan begitu kejam. Hingga semua orang di sana terkejut, cok. Diketahui motif Halfdan nggak lain adalah mencari seorang budak yang kabur. Ya, budak itulah yang saat ini berada di rumah Thors. Entah bagaimana ceritanya, Halfdan sampai di rumah Thors dan melihat budaknya terkapar lemas ya. Di sana Halfdan meminta budaknya dikembalikan, namun Thors mengatakan akan membeli budak tersebut dengan harga yang pantas. Awalnya si Halfdan ini menolak jual beli tersebut dengan alasan ia harus mencambuk budak yang kabur. Namun di sini Thors gak menyerah, cok. Ia pun nekat membayar 2 kali lipat dan kesepakatan pun terjadi ya. だそう。すべて3歳以下のメスでな。くたばり損ないに羊8頭とはな。いい取引だぜ。嘘。商談成立。 Malamnya, Ylva terlihat sedih karena semua domba yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati terjual habis oleh ayahnya. Ya, siapa yang gak sedih anjay? Lu udah ikhlas ngerawat satu barang dijual sama bapak lu. Gak ngamuk aja udah syukur. Di saat itu pula Thorfinn menanyakan hal yang dibicarakan Paman Leif siang tadi mengenai pelarian leluhur mereka. Dan Thors membenarkan kejadian itu. Di suatu wilayah di Inggris, tempat pemukiman Viking, terjadi sebuah penyergapan yang dilakukan oleh orang-orang Inggris atas perintah Raja Northumbria. Kembali ke wilayah Iceland, para bocil sedang berlatih perang menggunakan pedang kayu. Kurang greget ya, harusnya pakai pedang sungguhan. Thorfinn dan faksi kalah di perang mainan itu. Mereka berdua berandai tentang kehidupan yang indah saat berada di surga Valhalla. Terlihat Paman Leif menghampiri Thorfinn yang sedang tiduran di atas salju. Pak Tua Leif pun berkata bahwa ia akan berangkat berlayar esok hari. Diketahui Paman Leif berencana berlayar menuju Norwegia untuk berdagang. Thorfinn yang kaget mendengar hal itu langsung memaksa Pak Tua Leif untuk mengajaknya ikut. Namun Pak Tua Leif menolak permintaan bocil konyol itu. Emang bocil di mana-mana sukanya jalan-jalan anjing. Sekilas ketika Paman Leif memandangi lautan, ia melihat sebuah kapal perang mendekati wilayah desa. Ia pun meminta Thorfinn mengabarkan ayahnya tentang hal ini. Di tempat lain, Thor sedang memperbaiki sebuah panci yang bolong. Dia tempat tuh, tung tung tung. Begitu dicek masih bolong anjing. Udahlah, lu cocoknya main pedang aja, jangan yang lain dah. Nah, Thor yang mendengar Thorfinn memanggilnya, gua di sini anjing. Thorfinn pun memberitahu kalau ada sebuah kapal perang yang menuju pelabuhan. Di pelabuhan terlihat para awak kapal dengan badan kekar dan besar ya. Saking besarnya membuat Pak Tua Leif tegang. Biasa aja kali lihatnya, Pak. Diketahui kedatangan mereka adalah untuk mencari keberadaan Thors. Thors yang tiba di pelabuhan langsung menghampiri awak kapal itu. Sontak mereka langsung membukukan badan tanda hormat kepada Thors. Di sini dia nggak nyangka ya, salah satu mantan anak buahnya yang bernama Floki berhasil menemukan keberadaan dirinya di Iceland. Tak berselang lama, Floki terlihat berbincang serius dengan Thors. Entah mengapa Thors terlihat nggak senang dengan keberadaan Floki. Ya inilah akibat kalau orang suka mutus tali silaturahmi, cok. Floki mengatakan maksud kedatangan beliau adalah mengabarkan kematian adik Raja Denmark akibat serangan orang Inggris. Floki menambahkan ya, akan terjadi perang besar saat musim semi antara Denmark melawan Inggris. Para prajurit Joms Viking termasuk Floki akan membela pasukan Denmark.
Thors yang mendengar hal ini awalnya merasa acuh tak acuh, namun Floki memaksa mengajak mantan kapten pasukan Viking tersebut ikut serta dalam peperangan ini. Sejatinya Thors yang kabur dari pertempuran akan mendapat hukuman mati dari pemimpin pasukan Viking ya. Namun berkat keahlian Thors yang di atas rata-rata, pemimpin pasukan Viking memutuskan merekrut kembali Thors. Di saat yang sama, Floki menempatkan anak buahnya di beberapa titik vital di desa, sehingga dengan terpaksa Thors menerima ajakan tersebut ya. Nah, di pelabuhan, Paman Leif mengaku sempat kaget dan gak menyangka kalau Thors adalah mantan prajurit Joms Viking. Prajurit Joms adalah prajurit terkuat yang ada di wilayah utara, cok. Nah, kemudian Floki terlihat kembali ke pelabuhan dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur, yang artinya Thors memilih ikut serta dalam peperangan ini. Floki pun bersorak dan menyebarkan berita perang serta mengajak semua orang desa untuk ikut. トールズ殿は我が狩猟の求めに応じられ軍船一隻の提供を約束なされた。我と思わん者はトールズ殿と共にヨムスボルグへ参られよ。 Feeling gue sih orang-orang di desa ini belum tahu kengerian dari perang itu sendiri, Pak. Hal ini terlihat dari respon Thors yang menunduk dan sedih di tengah kegembiraan para orang-orang polos blow-on yang gak sadar ini ya. Malamnya, Thors yang termenung ditemani oleh Paman Leif. Thors mengaku bahwa semasa hidupnya dulu dia selalu membunuh musuh tanpa henti ya. Namun dalam pertarungan terakhir seakan-akan dia membenci peperangan dan kekerasan setelah sempat terfikirkan hidup damai bersama Helga. Paman Leif pun menyarankan Thors untuk kabur sekali lagi pergi dari desa. Namun Thors menganggap bahwa kepergiannya akan membuat desa menjadi terancam karena pasukan Floki nggak akan tinggal diam, cok. Pagi harinya, semua orang bersemangat mempersiapkan kapal perang. Terlihat kegiatan rutin bocil-bocil polos yang main perang-perangan. Ya, gitulah rutinitas mereka. Salah satu anak yang bermain di sana kesakitan akibat patah tulang. Salah seorang di antara mereka mengaku kepada Thors bahwa Thorfinn lah yang menyebabkan hal tersebut. Ya, tukang ngadu anjing. Dasar cepu lu. Di sisi lain, Thorfinn yang lagi dicepuin bocil lainnya malah asik ngelihat orang-orang desa bersiap berangkat perang. Batin Thorfinn, "Wen ya guys." Thorfinn kemudian pergi untuk mencari senjata yang ada di rumahnya. Ylva yang ngelihat Thorfinn ngacak-ngacak barang rumah langsung nyeletuk. "Bocil kayak lu mau join perang? Yang bener aja, Cil." Singkatnya, Thorfinn menemukan sebuah belati milik ayahnya dan seketika Thors menghentikan Thorfinn menggunakan senjata itu. Sepertinya itu adalah senjata yang dipakai Thors selama ini untuk membunuh musuh-musuhnya ya. Thors menasehati Thorfinn yang sangat teringin ikut perang. "Gue di sini lihat nih bocil gedeg anjing. Udah lu ngikut kata bapak lu aja, Cil." Thorfinn yang menyangkal nasihat ayahnya lantas berlari meninggalkan Thors. Kita beralih ke Kepulauan Faroe. Terlihat sekumpulan orang sedang bermain tawanan dengan seorang pemuka agama. Di tempat itu pula Floki dan pasukan Joms Viking berlabuh. Selain pasukan Joms, terdapat juga sekumpulan bajak laut yang dipimpin oleh seseorang bernama Askelat. Floki dan Askelat terlibat percakapan yang cukup serius ya. Disinilah plot twist terjadi. Floki meminta Askelat dan pasukannya untuk membunuh Thors. Damn. Feeling gua bener kan, Pak? Nih orang emang ada niat terselubung anjing. Askelat awalnya mengaku terheran karena Thors sendiri dianggap sebagai pahlawan pasukan Joms Viking. Floki mengaku sejak Thors ketahuan kabur dari medan tempur 15 tahun yang lalu, saat itu pula hukuman eksekusi mati untuknya. Askelat masih bertanya-tanya dengan motif Floki melakukan semua hal ini. Kayak lu ngapain repot-repot ke utara kalau tujuan lu cuma buat ngebunuh satu orang gitu. Sampai membuat sandiwara seolah-olah Thors diterima kembali menjadi pasukan Joms Viking. Kayaknya kita bakalan tahu motif sebenarnya si kepala kota ini, cok. Dan singkatnya berangkatlah pasukan Askelat untuk membunuh Thors. Di wilayah Iceland terlihat orang-orang desa bersiap berangkat bertempur. Beberapa dari mereka, ya gimana gue bilangnya ya, ngelamar, menyatakan cinta. Ya itulah. Di pelabuhan, Paman Leif mengaku kepada seorang gadis bahwasanya orang-orang desa yang ikut berperang gak akan dikirim ke medan tempur. Thors akan menurunkan orang-orang desa di wilayah Norwegia dan kemudian sekutu dari Paman Leif akan membantu mereka di sana. Ya, orang tolol mana yang berani bawa sekutu tapi gak pernah ikut perang anjing. Setor nyawa doang. Ketika akan berangkat, Thors terlihat mencari keberadaan Thorfinn untuk berpamitan. Namun dia gak dapat menemukan Thorfinn. Dan singkatnya pasukan Thors pun berlayar meninggalkan pelabuhan menuju Norwegia. Di lautan kita bisa lihat ya kekuatan orang-orang yang emang gak pernah berlayar ya kayak gini anjing. Baru sebentar udah sesak nafas. Gimana gak panik coba si Thors bawa orang kayak setor nyawa anjing. Sesuatu bergerak dari dalam tong dan ternyata Thorfinn si bocil selama ini ngumpet di sana. Thors langsung ngebatin nih pasti. Anjing beban gua nambah lagi. Thors yang terlihat panik langsung tersadarkan saat Thorfinn kagum melihat pemandangan lautan yang luas.
Di sisi lain, Askeladd merasa curiga dengan motif Loki yang menyewanya untuk membunuh Thor. Askeladd berpendapat bahwa karena Thor yang terlalu kuat sehingga Loki nggak mau ambil resiko mengorbankan anak buahnya hanya demi kematian Thor. Malam hari ketika Thorfinn tertidur lelap, salah seorang pemuda bernama Ari berbincang dengan Thor. Diketahui bahwa Helga adalah putri dari ketua pasukan Joms Viking. Nah di sini gue nggak tahu kan ceritanya si Thor tuh kabur tapi kok bisa tiba-tiba Helga sama Ylva ada bareng dia gitu. Apakah mereka kabur bareng-bareng? Thor mengakui semenjak ia memiliki anak insting bertempurnya mulai tumpul cok. Emang di semua universe bapak-bapak pasti gitu ya. Keesokan paginya, Thor, Pak Tua Leif dan lainnya beristirahat di kepulauan yang terletak di tengah laut. Mereka memilih pulau tersebut karena Paman Leif sering berdagang di tempat itu. Maklum ya, saudagar banyak kenalannya bos. Ketika mereka mulai masuk ke pulau tersebut, Paman Leif melihat sesuatu yang aneh. Jumlah rumah penduduk yang ada di sana berkurang sangat drastis, seakan-akan ada yang sengaja menghancurkan rumah tersebut untuk sesuatu. Thor bergerak cepat menyuruh semuanya untuk memundurkan kapal kembali. Dan benar aja, dari atas tebing pasukan Askeladd menjatuhkan puing-puing bangunan rumah dan mengenai Thor yang lainnya. Dan benar aja, dari atas tebing pasukan Askeladd menjatuhkan puing-puing bangunan rumah sehingga mengenai Thor dan yang lainnya. Puing-puing tersebut menutup akses keluar dari kapal sehingga mereka terjebak di dalam situ. Dari balik tebing muncul kapal milik Askeladd mengepung Thor dan yang lainnya. Di sini Thor mencoba menenangkan semua orang karena ia tahu gak ada yang bisa ngelawan para bajak laut tersebut, cok. Lu berharap apa sama semua orang di sini ya? Perang aja dia gak tahu, kayak mana? Thor bergerak cepat dan bersiap dengan peralatannya. Ia pun memberikan sebuah bilah kepada Thorfinn untuk melindungi diri. Gua kalau jadi Thor panik anjing, udah terkepung gak bisa lari, kudu melindungin kroco-kroco di belakang. Hadeh. Tak butuh waktu lama bagi Thor untuk ngesolo awak kapal Askeladd. Singkatnya, tas ting 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 tumbang semua, Pak. Melihat satu persatu awak kapal tumbang, tangan kanan Askeladd yaitu Bjorn seketika gemetar nahan sange pengen ngecerot ya. Ya sebenarnya ini efek doi sebelumnya makan jamur letong Berserkers, makanya jadi ngefly. Jamur itu memberikan efek buff power namun minusnya nggak padang bulu cok. Mau lu temen apa musuh langsung dibabat abis semuanya. Thor yang melihat penampakan itu langsung mewaspadai Bjorn. Ya siapa tahu tiba-tiba nerkam dari depan ya. Lu bayangin cuman karena makan jamur langsung kayak gorila anjing. Nyawit nih orang. Namun di sini Thor dapat dengan mudah melumpuhkan Bjorn seorang diri. Di sisi lain, para anak buah Askeladd mulai mengincar kapal orang-orang desa. Namun seketika Thor datang dan menghempaskan Bjorn ke lautan. Ia kemudian menyuruh Askeladd dan para pasukannya untuk minggir dan pergi. Sebenarnya di sini Thor bisa aja langsung menyerang membabi buta. Cuman belakangnya isinya kroco beban. Gimana nggak susah si Thor ya? Ia pun berpikir keras gimana cara keluar dari kepungan itu dengan selamat beserta orang-orang desa Iceland. Thor pun menantang Askeladd untuk duel. Apabila Thor menang, maka Askeladd dan pasukannya harus mundur. Nah, di sini entah apa rencana rubah licik satu ini. Dia secara tenang menerima tantangan Thor yang padahal dia sendiri tahu nggak bakalan menang Puki. Di tengah perbincangan Thor dan Askeladd, entah kenapa motif bajul ini tiba-tiba teriak, "Anjing, lu ngapain kocak?" Askeladd bilang gitu. "Gua sudut pedang tahu rasa lu, Cil." Asri. Kawaされた必殺の間合いをもう奇襲は効かねえだろうな。こんな辺境までわざわざ足を運んだ甲斐があったぜ。なかなかの男がいるじゃねえか。 Pada akhirnya setelah cukup lama duel tas ting ting ting, kemenangan berada di tangan Thor. Di momen ini entah si Askeladd kepalanya kebentur velg samblong apa gimana, malah nawarin Thor buat jadi ketua di bajak laut itu. Langsung semuanya pada kaget cok. Yang bener baik bujang. Namun ternyata tawaran tersebut hanyalah taktik Askeladd. Ketika Thor lengah, bawahan Askeladd yaitu Bjorn menculik Thorfinn sebagai sandera. Lagi-lagi bocil beban. "Ayah, tolong aku ayah." Askeladd yang melihat taktiknya berjalan sukses langsung tertawa kegirangannya. Di sini Thor gak nyangka kalau Askeladd bakal ngelanggar aturan duel. Ya namanya bajak laut semuanya halal dilakuin anjing. Dan seketika anak panah melesat menembus tubuh Thor.
Thors yang terluka pun menawarkan dirinya sebagai ganti tawanan Thorfinn dan orang-orang desa lainnya. Askeladd yang mendengar hal ini pun berjanji apabila Thors menyerahkan diri, maka ia akan menarik mundur pasukannya dan membiarkan kelompok Thors hidup. Thorfinn yang melihat ayahnya terluka parah langsung menangis dan memeluk erat Thors. Nggak guna. Ari yang tidak terima atas kematian Thor sempat mencoba menyerang Askeladd, namun hal itu sia-sia aja ya. Bahkan Askeladd sendiri ngomong kalau bocil-bocil sialan seperti kalian nggak bisa dibandingin dengan kekuatan Thor. Ya gimana ya? Singkat cerita, Thorfinn sangat terpuruk melihat ayahnya tewas di depannya secara langsung. Perasaan bersalah, dendam, marah bercampur aduk ya. Semua orang-orang yang berasal dari desa pun kembali dengan kekalahan. Sedangkan Thorfinn, dia dengan tekad yang bulat dan keras berteriak akan membalas dendam atas kematian ayahnya kepada Askeladd. Dendam yang sangat dalam dengan tatapan yang menakutkan. Bajak laut Askeladd berlayar menuju sebuah tempat yang menjadi tempat pembayaran aksi mereka. Terlihat juga Thorfinn yang kelaparan dan lemah berada di kapal yang ditarik bajak laut itu. Mereka semua pun tiba di Sungai Humber, wilayah Inggris. Di sini kelompok Askeladd berencana untuk istirahat sebentar. Thorfinn yang juga menuju daratan dan berusaha mengikuti Askeladd langsung terjatuh karena tubuhnya lemah kelaparan. Harahita. Thorfinn terbangun pada malam hari dalam keadaan kelaparan. Ia pun mencari sumber mata air untuk mengisi perutnya. Namun hal itu nggak terlalu membantu, Cok. Di sana dia menyadari ada kobaran api yang besar di tengah kegelapan malam. Ketika datang, ia sangat terkejut melihat kelompok Askeladd menjarah habis satu desa. Para penduduk dibunuh, harta mereka dirampas, anak-anak dan wanita diculik. Emang anjing nih kelompok babi. Thorfinn melihat hal itu seketika syok kuadrat anjing. Hidup dari tadi syok mulu isinya. Pasca penjarahan itu, Thorfinn sempat menyusup ke desa untuk mencari Askeladd. Mendapati Askeladd ternyata bobok pulas, Thorfinn sempat mengangkat pedangnya untuk menghabisi orang yang telah membunuh ayahnya. Namun sepertinya kesiapan mental Thorfinn belum cukup, Cok. Dan ia pun memutuskan pergi tanpa melakukan apapun. Pagi harinya, secara mengejutkan Thorfinn mencoba menantang Askeladd dalam duel terbuka. Gue nggak tahu ya apa yang dipikirkan bocil bloon ini ya. Udah ada kesempatan malam hari saat tidur, bocil satu ini ada cobaan, malah dicobain anjing. Kurang greget kali hidup kau ya. Sesuai dugaan, meskipun Thorfinn terlihat marah-marah ya, Askeladd dan bawahannya ya cuman nih bocil nyawit apa gimana. Suruh pegang pedang yang bener aja gak bisa ya, boro-boro mau ngebunuh Askeladd babi. Di sini gue gak tahu motif Askeladd meladeni Thorfinn untuk apa, karena saat ini bagi dirinya ya mudah banget buat ngebunuh Thorfinn, Cok. Ngangkat pedang aja gak bisa. Emonoに振り回されてるようじゃ世話ねえな。容赦ねえ。死んだんじゃねえか。Thorfinn yang sempat pingsan seketika terbangun akibat bau daging panggang yang dimasak anggota bajak laut itu. Ya sebenarnya mereka udah nawarin Thorfinn, kayak lu mau makan gak? Udah baik nih. Tapi si Thorfinn gak tahu lagi sensi karena abis kalah dari Askeladd malah kabur jir. Udah tahu lapar ya, kabur ke hutan berharap dapat makanan entah hewan atau apapun. Malamnya balik lagi ke camp buat nyari tulang-tulangan sisa. Agak jual mahal nih si Thorfinn. Malu kali ya, masa dendam ke Askeladd dikasih makan sama anak buahnya. Berpindah ke wilayah Iceland, di sini kelompok Pak Tua Leif berhasil balik ke desa ya. Mereka pun mengabarkan keadaan Thors yang tewas demi melindungi semuanya. Helga yang mendengar berita ini merasa sedih. Paman Leif pun berjanji kepada Helga bahwa ia akan berusaha selama apapun untuk mencari keberadaan Thorfinn. Gini nih jiwa petualang yang gue suka ya, respect ya. Di sisi lain, meski mendengar kabar kematian dan kehilangan ayah serta adiknya, Ylva masih sibuk mengerjakan berbagai hal seperti menimba air, memasak, kasih makan ternak, seakan-akan gak ada apa-apa, Cok. Nah, malamnya Helga yang melihat putrinya itu sebenarnya sedang menyembunyikan kesedihan yang mendalam, langsung menenangkan dan memeluk Ylva. Ya, siapa yang gak sedih anjing dengar kabar itu? Di sisi lain, di tengah kegelapan, Thorfinn diam-diam berlatih pedang dengan giatnya. Dalam satu kesempatan bahkan ia berhasil melukai serigala yang ada di hutan. Gila perkembangannya, Cok. Dari bocil yang main pedang kayu udah bisa ngelawan serigala hutan loh.
Siang malam ia berlatih dan berburu makanan sampai tibalah saat kelompok Askelat pergi berlayar kembali. Dalam kesempatan itu, Thorfinn lagi-lagi mencoba menantang Askelat sekali lagi. Di sini Askelat sebenarnya udah males ya nanggepin bocil kematian ini. Cuman karena diceng-cengin Bjorn, mau nggak mau Askelat maju. Batin Askelat, capek gua ngadepin lu tahu gak? Dan bener aja meskipun Thorfinn udah berlatih siang malam, hal itu tentu belum cukup untuk mengalahkan Askelat. Seakan putus asa, Thorfinn pun meneriaki Askelat dengan keras. Anjing! Nah, gitu intinya. Askelat yang melihat kegigihan Thorfinn lantas mengatakan bahwa ia akan menerima duel kembali setelah Thorfinn udah tumbuh kuat dan berguna di medan pertempuran. Ya bisa dibilang Askelat ini malah mendukung Thorfinn buat jadi lebih kuat. Nggak masuk akal, cok. Lantas bagaimana nasib Thorfinn setelahnya? Ya entah apa yang terjadi, dia ikut bersama awak kapal Askelat. Dan ya semua yang di sana ngeceng-cengin Thorfinn, cok. Singkatnya mereka berlabuh di Gainsborough yang masih dalam wilayah Inggris bagian tengah. Di tempat itu banyak sekali mayat berjatuhan akibat peperangan Denmark dan Inggris. Thorfinn yang melihat mayat dengan aroma darah membusuk sontak nggak tahan dengan baunya. Nah, diketahui mayat-mayat tersebut termasuk dalam pasukan Viking yang disewa negara Denmark untuk menginvasi Inggris. Malam harinya di kamp bajak laut terlihat Askelat dan Bjorn bernegosiasi dengan pihak tertentu untuk melakukan penyerangan terhadap tentara Inggris di wilayah itu. Negosiasi yang cukup alot ini menarik perhatian awak kapal Askelat tak terkecuali Thorfinn. Namun sesaat setelah terjadi kesepakatan, mereka semua langsung diserang oleh sekelompok pemanah dari pasukan Inggris. Dan peperangan saling membunuh pun terjadi pada malam itu. Thorfinn yang mematung ketakutan melihat kengerian pedang yang sebenarnya lantas mencoba kabur. Namun salah satu tentara menahannya. Nah, seketika Askelat membunuh tentara tersebut dari belakang ya. Ya meskipun sedikit pedangnya juga kena punggung Thorfinn ya. Askelat di sini ngomong kalau dia gak tahu Thorfinn masih hidup ya. Cuman gue kagak percaya anjing, itu menggertak ya. Setelah kejadian itu, Thorfinn dengan segenap hati mencoba menusukkan belatinya ke seorang tentara Inggris. Dan inilah kali pertama Thorfinn membunuh seorang manusia dengan tangannya sendiri. Hari pun berlalu, perang demi perang Thorfinn lewati dengan baik sekaligus sebagai tempatnya mengasah kemampuan. Thorfinn beraksi sangat lincah ya melumpuhkan musuh. Satu persatu musuh dia kalahkan berkat gerakannya yang sangat gesit. Dan sampailah mereka pada peperangan musim dingin. Di sini Askelat menyuruh Thorfinn maju sendirian sebagai regu pengintai. Dalam pengintaian yang cukup lama itu, ia dihadapkan berbagai keadaan yang sulit ya, seperti harus melawan para tentara sendirian dengan sekuat tenaga, sampai ia menjadi buronan dan melarikan diri. Suatu pagi, Thorfinn ditemukan tergeletak di tepi sungai oleh warga sipil setempat. Mereka pun merawat Thorfinn yang pingsan. Thorfinn yang sedikit waspada terhadap dua orang itu karena gimana pun juga mereka kan penduduk di wilayah musuh ya. Namun sepertinya kekhawatiran Thorfinn sia-sia karena ibu dan anak itu terlihat seperti orang baik, malah mukbang sialannya. Ketika ibu itu sedang menyisir rambut Thorfinn seperti anak sendiri, anjay Malika seperti anak sendiri, datang seorang tentara Inggris yang menanyakan apakah ia melihat seorang bocah pengintai yang bersembunyi di sekitar sini. Melihat hal itu, Thorfinn bersiap menebas tentara yang ada di depannya. Namun gak disangka ibu-ibu Akam sini malah membantu Thorfinn dengan mengakuinya sebagai anak bungsu. Malam harinya, Thorfinn menyuruh ibu dan anak itu untuk lari menjauh. Dan seketika ia berlari keluar ke arah pantai sembari membawa kayu dengan bara api yang menyala. Di sini kayaknya si ibu udah nganggep Thorfinn sebagai anak sendiri ya. Lagi-lagi ya, karena dia manggilnya John anjing. John Libert kah? Di sebelah pantai, Thorfinn membakar sebuah gubuk yang menjadi sinyal penanda bagi pasukan Askelat. Kebakaran itu membuat para pria di sana berkumpul untuk memadamkan api. Meskipun Thorfinn udah nyuruh lari ya, tapi entah ngapa ibu anak ini malah ikut ke pantai. Bengong ya, what the fuck anjing. Thorfinn yang melihat ibu tersebut sontak terkejut karena, "Lu ngapain bu? Kan udah gua suruh lari." Malah matung. Tak butuh waktu lama pasukan Askelat mendarat di pulau tersebut dan membunuh semua orang di sana. Thorfinn yang melihat wanita itu langsung teringat dengan Helga serta kakaknya Ylva. Aduh, batin Thorfinn ini orang tua kalau bisa dikasih tahu. Dah lah.
4 tahun setelahnya, Raja Sweyn dari Denmark memerintahkan untuk menarik seluruh pasukan dari wilayah Inggris. Di sini Raja Sweyn berencana untuk memberikan waktu istirahat bagi para pasukan selama musim dingin dan akan menyerang Inggris kembali ketika musim panas berlangsung. Masa istirahat tersebut ternyata membuat para tentara bayaran seperti bajak laut Askeladd tidak memiliki pekerjaan dan nganggurnya cukup lama, Cok. Nganggur lu, Bang. Ketika Bjorn bertanya apa yang harus kita lakukan saat ini kepada Askeladd, Askeladd dengan santai hanya menjawab bahwa ia akan melakukan apa yang burung camar lakukan, ya mencari makan. Entah bagaimana kelompok Askeladd ini malah datang ke wilayah Perancis. Ngapain anjing, mau pelesir? Ternyata di sana sedang terjadi perang saudara antar keluarga kerajaan. Askeladd yang melihat taktik pemberontak yang payahnya minta ampun lantas menyuruh Thorfinn sebagai pembawa pesan bagi pemimpin pemberontak. Saat Thorfinn menemui pemimpin pemberontak yang wujudnya kayak goblin anjing ini, babi mulutnya bisa ngebuka lebar banget, Cok. Thorfinn menawarkan bantuan kepada pihak pemberontak, namun awalnya mereka menolak bantuan tersebut. Thorfinn pun mengatakan kalau mereka menolak bantuan dari bajak laut, maka bajak laut yang akan membantu pihak musuh. Nah, mau nggak mau para pemberontak pun menerima bantuan dari kelompok Askeladd. Ketika sinyal negosiasi berhasil dikirimkan oleh Thorfinn, Askeladd pun langsung menjalankan rencananya yang kayaknya agak nyeleneh dikit nih dilihat dari mukanya. Dan bener aja pada pagi harinya di saat para pemberontak melancarkan serangan ke arah benteng itu, di awal serangan terlihat ya pasukan si babi ini kewalahan menghadapi para pemanah benteng. Thorfinn yang melihat pasukan penyerang kewalahan langsung berinisiatif maju membantu mereka. Namun si babi tolol ini malah ngamuk marah-marah anjing. Bawahan lu aja udah muak tuh, lihat muka mereka. Secara mengejutkan pasukan Askeladd datang dengan cara yang mind blowing ya. Semuanya serentak mengangkat kapal melewati daratan menuju sungai di dekat situ. Bahkan pasukan benteng aja nggak kepikiran ada taktik kayak gitu anjing. Askeladd bermaksud mengitari benteng yang ternyata di bagian belakangnya terbuka lebar. Namun dengan jarak sejauh itu, para pemanah benteng bisa melukai pasukan Askeladd dengan tepat sasaran. Dan disinilah peran Thorfinn sangat penting. Ia maju memanjat benteng dengan kelincahannya dan menyerang pemanah satu persatu hingga banyak dari mereka yang tumbang. Lu bayangin ya, seorang tentara latihan rutin kalah lawan bocil dedam kematian ayah ya. Hell nah bro. Berkat bantuan Thorfinn, seluruh pasukan Askeladd berhasil mendarat dengan selamat dan pertempuran darat pun berlangsung sangat sengit ya. Pada akhirnya para tentara pemberontak berhasil menembus benteng itu. Namun hal mengejutkan terjadi. Mereka kaget ya bahwa keseluruhan tentara benteng udah dibantai pasukan Askeladd dengan mudahnya. Nah, babi tolol yang lihat kengerian pasukan tersebut berencana menyerang balik ya. Karena kelak mereka akan menjadi ancaman serius. Wah, lu ngeremehin kelicikan Askeladd anjing. Dan bener aja saat babi ini pergi ke gudang harta karun, udah tinggal hikmahnya doang. Lah, pergi kemana tuh harta karun ya? Ternyata udah dicolong Askeladd, Cok. Lihat tuh Pak Tua, nyengir si anjing. Kesian si babi langsung ngamuk-ngamuk ngerasa ditipu. Nah, di momen ini secara mengejutkan Thorfinn berhasil membawa kepala komandan pasukan benteng dan diserahin ke Askeladd buat sekali lagi ngajak duel. Di sini sebenarnya Askeladd udah nerima, cuman karena timing yang enggak pas jadinya diundur. Setelah berhasil kabur dari wilayah Perancis, mereka pun menghabiskan musim dingin di sebuah desa di wilayah Jutland. Di sini pasukan Askeladd membawa semua rampasan yang ia peroleh sebelumnya. Lu semua bisa lihat ya, di sini Askeladd jadi idola cewek-cewek anjing. Pak Tua Askeladd idola cewek-cewek, langsung sok kaya pamer kalung sama cincin. Kia Askeladd kun. Di sini Askeladd berbicara dengan pemilik desa setempat bernama Gorm. Kedatangan Askeladd bertujuan untuk meminta Gorm mencukupi kebutuhan pasukannya dengan bayaran setimpal. Nah, leader kayak Askeladd ini contoh yang baik ya, karena mengayomi bawahan, Cok. Meskipun agak sedeng dikit orangnya, Gorm berencana mengadakan pesta besar menyambut Askeladd dan menyuruh salah seorang budaknya bernama Hordalen, agak aneh namanya ya. Gorm sebenarnya nggak terlalu suka sama itu budak karena kerjanya lele cuy, cuman karena cantik aja terus dia pilih. Si Hordalen sendiri dulu adalah keluarga kerajaan yang hancur dan berakhir dijual sebagai budak. Definisi hidup seperti roda ya, kadang di atas, kadang di langit. Di tengah obrolan mereka, Askeladd meminta Gorm menjadi wasit untuk duel dirinya melawan Thorfinn. ところでおじき、立ち会いに頼んでもいいかな。晩飯前に決闘の予約が入っててさ。決闘？ Duel mereka pun dimulai. Terlihat meskipun Thorfinn sudah berkembang menjadi lebih kuat, namun hal itu lagi-lagi belum cukup menumbangkan Askeladd. Di sini Askeladd sempat mengingat kematian ayah Thorfinn yang menjadi sebab duel ini terjadi. Dengan kesadaran penuh ya, Askeladd ngejek cara mati si Thors, Cok. Emang Pak Tua satu ini hobi nyari musuh anjing. Thorfinn yang kepalang emosi langsung menyerang Askeladd tanpa perhitungan dan berakhir dengan sekali tendangan dan kuncian. Thorfinn kalah telak ya. Duel pun berakhir dengan kemenangan Askeladd. Pada akhirnya sama aja ya.
Nah malamnya semua pasukan Askeladd berpesta ria sembari mukbang dan joget dangdut koplo. Di saat yang lain sedang berpesta, Thorfinn memilih menyendiri di kapal milik Thor dahulu. Lu lihat ya, Askeladd bener-bener menikmati cok. Nyam. Salah seorang pemuda Akamsi mendatangi Askeladd dan bertanya, Pak tua, lu yakin ngajak bocil itu berlayar? Ntar kalau dia nyerang pas lu tidur gimana? Askeladd pun menjawab bahwa Thorfinn gak mungkin melakukan hal tersebut karena idealisme dia seperti ayahnya yang seorang kesatria, menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri. Gak mungkin seorang kesatria berani menyerang musuh dari belakang cuy. Makanya kita lihat selama ini Thorfinn pasti pengennya duel mulu. Ternyata karena ini. Di pelabuhan terlihat Thorfinn merenungi kekalahannya ya. Di posisi itu ia langsung teringat dengan sosok Thor yang menjadi panutan Thorfinn. Seketika ada seseorang yang datang kepadanya yang gak lain adalah Hordalen, budak Gorm yang sempat kena pecut cetas-cetas karena suatu kesalahan. Di sini Horda menganggap Thorfinn memiliki nasib sama seperti dirinya, dan mendengar hal itu Thorfinn gak terima ya. Thorfinn pun mengatakan kalau ia ada di posisi Horda, ia akan membunuh Gorm dan melarikan diri. Ya siapa yang tahan anjing? Horda mengatakan percuma ia lari karena nggak memiliki jalan pulang, nggak ada tempat yang nyaman baginya. Di sini entah dapat wangsit dari mana, Thorfinn teringat perkataan paman Leif dahulu bahwa di sebelah barat ada daratan luas hangat dan nyaman bernama Finland. Pasca musim dingin, pasukan Denmark mulai mempersiapkan invasi mereka ke wilayah Inggris, tak terkecuali Floki dan anak buahnya. Gue lihat muka dia, dipikir-pikir kayak adu anjing. Semua persiapan penyerangan sudah matang. Bahkan Raja Sweyn mengirim putranya yang bernama Canut untuk memimpin penyerangan dari wilayah Jelling, Denmark. Dan pada bulan Agustus tahun 1013 Masehi, penyerangan pasukan Denmark ke wilayah Inggris pun dimulai. Mereka berhasil menguasai 5 kota besar dalam sekejap ya, dan dengan cepat menyerbu wilayah selatan Inggris. Hingga pasukan Denmark tiba di kota London pada bulan Oktober. Saat pasukan Denmark tiba di London, mereka mengalami kesulitannya karena London sendiri udah bertahan bertahun-tahun dari serangan Denmark. Salah seorang yang membela pasukan Inggris nggak lain adalah Thorkel. Ya, mantan prajurit James Viking sama seperti Thor. Askeladd pun nggak menyangka seseorang seperti Thorkel berbalik haluan mendukung pihak Inggris. Askeladd yang dasarnya seorang bajak laut gila harta, melihat banyak sekali pihak yang bertarung pun berpikir, wah kalau orangnya segini banyak ntar gue gak dapat rampasan dong. Nah di sini dia berencana untuk menjadi lebih baik dari yang lain cok. Langsung ngincer kepala Thorkel, tapi yang disuruh ngebunuh si Thorfinn. Anjing Askeladd cok. Dia yang pengen diakui tapi nyuruh orang lain buat beraksi ya. Babi emang ini aki-aki. Di saat perbincangan itu berlangsung, ada satu kapal perang mendekati jembatan London. Itu adalah kapal milik pasukan Floki. Mereka bermaksud untuk berdialog dengan Thorkel ya. Lu mau ngerekrut temen lu lagi nih ceritanya. Ntar ujung-ujungnya dibunuh kayak Thor lagi. Ternyata yang pengen Thorkel balik ke Joms adalah Raja Denmark itu sendiri, cok. Nah, di sini negosiasi antara Floki dan Thorkel kayaknya nggak berjalan mulus. Tapi unik sih, alasan Thorkel ngebelain pasukan Inggris selain demi duit, kalau kata Askeladd. Ternyata Inggris emang selemah itu, cok. Terus Thorkel nganggap kalau dia ngelawan yang lemah ntar nggak menarik. Ya udah, dia join aja yang lemah terus ngelawan yang kuat. Hidup penuh cobaan malah dicobain nih, gokil cok. Floki yang denger Thorkel ngomong gitu langsung, anjing lu serius ngomong gini babi? Nggak percaya dia. Dan akhirnya negosiasi membawa kembali Thorkel gagal total. Karena negosiasi yang gagal, akhirnya Raja Sweyn menyuruh Floki untuk melakukan penyerangan dengan semua kekuatan yang ada. Awalnya penyerangan pasukan Denmark berjalan lancar, mereka langsung menyerbu tiang penyangga jembatan supaya benteng tersebut segera ambruk ya. Namun petaka bernama Thorkel datang. Ia melempar batang kayu besar seperti tombak. Akibat serangan itu semua kapal Denmark yang menyerang pun hancur cok. Namun ada satu kapal yang sengaja mendekati jembatan tersebut. Ya, kapal milik Askeladd mencoba mendekati jembatan supaya Thorfinn dapat lompat dan mengalahkan Thorkel yang badannya segede gaban itu. Nih Askeladd lama-lama kayak orang yang nyuruh Kakuzu buat ngeburu Hashirama cok. Gak mikir. Pada awalnya Thorfinn sempat mengukir luka pada Thorkel, namun disinilah pengalaman berbicara ya. Thorfinn dengan entengnya dibanting Thorkel ke sana kemari ya. Askeladd yang ngelihat Thorfinn cuma dibanting, mustahil emang. Udah tahu mustahil kenapa masih dicoba bangsat. Parahnya lagi si Askeladd malah mundur ninggalin Thorfinn yang masih dibanting ke sana kemari. Sesaat sebelum Thorfinn berhasil kabur, ia mengatakan bahwa dirinya adalah putra Thor. Thorkel yang mendengar hal ini langsung seketika terkejut cok. Ya gimana enggak gitu. Orang Thor itu teman sejawatnya. Belum sempat dia nanya-nanya, Thorfinn udah berenang aja. Akibat dari pertempuran di London, pasukan Denmark mengalami kerugian yang cukup besar. Terlihat banyak orang terkapar sakit.
Raja Swain yang melihat kondisi ini segera mengalihkan fokus peperangan menjauhi London ya. Peperangan pun berfokus pada keseluruhan wilayah Inggris dengan hanya menyisakan 4.000 prajurit di London. Gila ya, hanya karena seorang Torkel aja bisa ngebuat pasukan Denmark segitu banyak kewalahan anjing. Raja Denmark menyerahkan posisi komandan penyerangan London kepada salah satu putranya yaitu Pangeran Canute. Nah, gue nggak tahu ya isi pikiran Pak Tua ini apa anda. Secara Pangeran Canute sendiri nggak ada pengalaman perang, cok. Bocil polos lah istilahnya. Di sisi lain kita melihat Thorfinn yang berhasil berenang kabur menjauh dari pertempuran. Terlihat luka-luka yang dia derita cukup berat, cok. Tulang ada yang patah, ada yang geser. Wah, sakitnya dirapel semua anjing. Di sini orang-orangan Inggris yang melihat pasukan Denmark pada mundur langsung bersorak, "Yeay, kita menang." Di sisi lain, si Thorkel penggila pertarungan ini malah marah-marah anjing. Kita ngelihat rombongan Askeladd bergerak menuju wilayah Wessex. Di sini Thorfinn dengan susah payah berhasil kembali bergabung ke pasukan. Si aki-aki ini jahat banget ke Thorfinn anjing. Udah seenaknya suruh ngelawan Thorkel, begitu badan ancur masih disuruh jalan sendiri, cok. Katanya kalau lu nggak kuat ntar gua tinggal. Lah anjing, lu sehat walafiat malah naik kuda babi. Di sini terlihat ya Thorfinn agak kena mental dikasih paham sama Thorkel, cok. Para tentara yang ditugaskan menetap di sekitar London merasa nggak terima karena hanya berdiam diri saja tanpa melakukan penyerangan. Dan bener aja, Thorkel melemparkan batu segede gaban dengan tangannya sendiri dan mengenai kamp pasukan Denmark yang ada di London. Seluruh kesatria merasa marah ya karena nggak ada perintah penyerangan balik. Ini orang-orang subuh pedek ngapa pada ngebet nyerang si anjing. Lu lihat lawan lu Thorkel babi, bisa ngangkat batu cuman modal tangan. Lah lu bisa ngokang rudal doang. Di pagi hari yang belum pagi banget lah, masa gue bilang di waktu tahajud kan nggak pas ya. Thorfinn terbangun dari tidurnya karena ia memimpikan tentang kehidupan aman damai bersama Thors, Helga, dan Ylva di sebuah tempat yang indah dan hangat. Perasaan Thorfinn bercampur aduk antara realita yang dia alami dengan apa yang diimpikannya itu. Karena udah bad mood gak mau lanjut tidur, alhasil Thorfinn pun berjalan pergi entah kemana. Para bajak laut terlihat tengah berpesta setelah menjarah salah satu desa yang ada di wilayah Inggris. Di sini para prajurit terlihat agak gak puas ya. Ngapain cuma ngejarah desa kecil anjing, gak kerasa hartanya. Bjorn pun mengatakan bahwa kali ini adalah waktu apes bagi bajak laut karena keadaan Inggris yang mulai porak-poranda akibat peperangan. Bahkan parahnya lagi, raja mereka sendiri udah kabur ke luar negeri, cok. Udah gak ada harapan buat menang dah. Beralih ke Thorfinn yang memandangi hamparan rumput luas dari atas bukit. Ia pun teringat dengan kampung halamannya yang berisi salju di mana-mana. Memecah keheningan, Askeladd pun mengajak Thorfinn untuk mengobrol. Tumben si aki-aki ini sokap, cok. Thorfinn yang dengar Askeladd mencoba sokap kayak gini, ngapain lu tua? Di sini Askeladd mengatakan hal yang cukup bijak lah. Ia berpendapat bahwa semua generasi ada masanya. Ia yang semakin lama semakin menua dan lemah, tentunya Thorfinn akan dengan cepat menjadi lebih kuat darinya. 時間は若いお前の味方だ。お前は成長し、俺は老いる。いつかお前に負ける日も来るだろう。当然のことだ。どんな強者もいずれは死ぬ。 Obrolan itu pun terhenti ketika Askeladd dan Thorfinn melihat seorang kuda berlari melewati mereka. Askeladd merasa aneh ya karena orang tersebut adalah pasukan Pangeran Canute yang ada di London. Batinnya, lu ngapain kesini jir? Diketahui bahwa pasukan Pangeran Canute terdesak akibat serangan dari Thorkel. Udah gue bilang, tuh orang anomali bangsat. Masih aja dilawan. Bahkan kondisi sekarang ya, Pangeran Canute sempat dijadiin sandera sama si Thorkel. Askeladd pun pada akhirnya memilih untuk membantu pasukan yang ada di London guna menyelamatkan Pangeran Canute. Di sini Bjorn sempat mempertanyakan keputusan Askeladd karena musuh yang akan mereka hadapi hampir sama kuatnya dengan Thors. Bahkan Askeladd sendiri mengaku gak memiliki rencana spesifik untuk mengalahkan Thorkel dan pasukan Inggris lainnya. Terlihat rombongan pasukan Thorkel yang tengah menawan Pangeran Canute beserta bawahannya Ragnar dan seorang pendeta Willibald. Di sini prajuritnya jalan sembari ngebahas banyak hal, cok, mulai dari makanan yang enak, bir, sampai wanita, dame, harta tahta wanita, cok. Bahkan parahnya, salah satu dari mereka dengan terang-terangan menghina Tuhan dari agama tertentu. What the hell? Terus dibanding-bandingin sama dewa Yunani. Anjing, ini yang ngebuat skripnya berani banget ya. Sebenarnya alasan Thorkel menculik Pangeran Canute gak lain hanyalah untuk menarik perhatian Raja Sweyn supaya mereka menyerang Thorkel. Emang maniak perang pikirannya agak sedeng kali ya. Bahkan Ragnar aja gak habis pikir, ada orang kayak gitu, kata dia. Seketika suasana yang awalnya santai dengan jokes-jokes pinggir jurang, gak pinggir jurang sih, udah nyemplung malah, tiba-tiba menjadi tegang dan mencekam ya. Thorkel dan pasukannya menyadari ada orang lain yang mengawasi mereka. Gak butuh waktu lama bagi Thorkel untuk menumbangkan salah satu dari mereka dengan sekali tebasan. Mak jelep, tembus gila.
Diketahui bahwa mereka adalah pasukan Ragnar yang tersisa dengan jumlah 2000 orang. Ya, nyawit aja sih. Boro-boro 2000. 100 orang aja kagak ada gitu. Cuman gertak doang. Di sini Thorkel dengan mudahnya membebaskan Pangeran Canut dan Ragnar kembali ke pasukannya. Salah satu dari mereka yang masih marah-marah nyuruh bebasin pangeran, kaget dong. Lah, pangeran udah di sini. Segampang ini, bro. Termenung langsung. Sedari awal Thorkel hanya berniat untuk berperang secara brutal ya. Ia pun melontarkan beberapa kalimat yang menyenggol ego prajurit Pangeran Canut. Meskipun si Ragnar udah nyoba, tahan ego lu semua, tahan. Tapi perkataan Thorkel yang semakin gak enak didengar membuat para prajurit menyerang secara membabi buta. Dan bener aja ya, pasukan Ragnar yang tersisa nggak bisa menandingi kekuatan tempur seorang Thorkel. Dengan sedikit goyangan Thorkel membuat pasukan Ragnar tak berkutik ya. Terlihat Askeladd and the gang yang berada nggak jauh dari sana menyadari peperangan udah dimulai. Mereka pun menjalankan rencana untuk membakar hutan sehingga mengganggu pandangan baik dari pasukan Thorkel ataupun pihak Pangeran Canut. Asap yang menutupi permukaan hutan menghalangi pandangan semua orang ya. Bingung semua orang cok, mau bedain musuh apa temen. Salah satu bawahan Thorkel menyarankan untuk pergi menjauh dari tempat itu. Lagi pula mati dalam kebakaran hutan gak bakal masuk surga Valhalla. Lagi-lagi penganut Yunani ini bro. Di sisi lain, Askeladd menyuruh Thorfinn untuk menyusup ke area pertempuran guna mencari keberadaan Pangeran Canut. Singkat cerita, Thorfinn berhasil menemukan Pangeran Canut. Namun saat itu mereka sedang menghadapi bawahan Thorkel. Gak butuh waktu lama bagi Thorfinn untuk mengalahkan mereka. Ya, Thorfinn yang sekarang udah mirip kayak assassin anjing. Di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba si maniak konyol ini muncul cok. Alih-alih langsung bertempur, Thorkel menanyakan maksud Thorfinn bahwa ia adalah anak Thors. Thorkel pun menyebut nama dari istri Thors, yaitu Helga yang gak lain adalah ibu dari Thorfinn sendiri. Thorfinn yang mendengar bahwa Thorkel mengenali ayahnya seketika langsung terkejut. Lah lu siapa mbruy? Thorkel pun pada akhirnya menyerahkan Pangeran Canut kepada Thorfinn. Tapi jangan seneng dulu. Thorkel emang nyerahin pangeran saat ini, cuman di saat yang sama ya dia juga akan memburu Thorfinn dan yang lainnya. Karena apa? Ya lagi-lagi agar menarik perhatian Raja Sweyn. Ini si Thorkel kepalang sange sama aki-aki apa gimana anjing. Di sisi lain terlihat Askeladd dan Bjorn menunggu kedatangan Thorfinn. Awalnya Bjorn berpendapat bahwa kali ini Thorfinn gagal. Dan bener aja Thorfinn muncul dari balik asap sembari membawa Pangeran Canut dan yang lainnya. Dan setelahnya pasukan Askeladd secara resmi mendapat tugas mengawal Pangeran Canut menuju pusat pasukan Denmark berada. Ada satu momen Askeladd meminta Pangeran Canut untuk face reveal. Iya, masa kita nolongin orang tapi gak tahu mukanya kayak gimana. Dan terlihat muka pangeran yang dibilang cowok kayak cewek, tapi dibilang cewek berbatang. Rombongan Askeladd pun tiba di sebuah tempat di ujung sungai. Ia pun menyuruh semuanya berhenti dan menghampiri sesosok kakek yang lagi mancing. Ditanyain dapat berapa ikan bah? Kagak dapat apa-apa cu. Kakek yang duduk di perahu tersebut ternyata bekerja sebagai pengantar orang menyeberangi sungai dengan biaya 2 perak. Awalnya si kakek ngiranya bakal nganterin semua orang di sana. Ternyata si Askeladd cuma nitip surat doang. Batin si kakek, ayolah gua kira bakalan dapat duit banyak. Setelah kakek itu pergi, salah satu prajuritnya mengatakan bahwa pasukan Thorkel semakin dekat dengan mereka. Mendengar hal itu, Ragnar menyarankan Askeladd untuk menghadapi pasukan Thorkel. Si tua satu ini nggak inget ya udah diselamatin, malah nyuruh-nyuruh babi. Namun di sini Askeladd malah menyuruh semua pasukannya untuk mempercepat pergerakan mereka. Karena ia telah meminta bantuan melalui surat yang tadi dititipkan ke Pak Tua Mancing itu. Kira-kira siapa ya bala bantuan yang dimaksudkan Askeladd? Bahkan para prajuritnya sendiri kebingungan dengan perkataan pemimpin mereka. Kayak kita ini kan ada di wilayah musuh, bantuan dari mana coba? Ya mereka pun hanya bisa percaya omongan Askeladd ya meskipun gak masuk akal buat kondisi saat itu. Ketika malam hari semua orang tengah beristirahat kecuali Askeladd dan Bjorn. Di sini Bjorn mengatakan kalau tingkah Askeladd akhir-akhir ini agak aneh setelah melihat wajah Pangeran Canut. Askeladd berkata ketika ia melihat wajah sang pangeran, ia menganggap pangeran bukanlah seorang penguasa sejati ya. Namun Bjorn berpendapat lain bahwa jalan pangeran masih panjang. Nggak seharusnya Askeladd langsung menyimpulkan hal tersebut. Nah setelah itu entah apa yang terjadi, tiba-tiba Askeladd menyuruh semua pasukannya untuk berangkat kembali cok. Malam hari ya, what the fuck, ganggu orang tidur. Kogun junbi! Guzu-guzu shite to Thorkel ni oitsukarezu! Maji ka yo. Mada makkuroじゃねえか。
Perjalanan panjang pun mereka tempuh ya. Medan lumpur, cuaca hujan berkabut semua dilalui hingga tibalah mereka di suatu wilayah tempat bala bantuan berada. Diketahui bantuan yang Askeladd maksud tak lain adalah dari kerajaan Morgan yang berada di wilayah Wallace. Berkat pertolongan mereka, pasukan Thorkel gagal menyusul rombongan Askeladd. Sesampainya di pelabuhan kerajaan Morgan, Ragnar pun menyuruh Askeladd untuk melanjutkan perjalanan melewati laut hingga ke Gainsborough. Namun di sini Askeladd gak ingin ambil resiko menggunakan kapal perang karena bagi kerajaan Morgan, keberadaan 3 kapal perang itu udah sangat berarti bagi mereka ya. Maklum bos, kerajaan kecil, tapi Ragnar bersikeras tetap menggunakan kapal karena kalau mereka berjalan melewati wilayah Wallace, keamanan Pangeran Canute terancam cok. Sejatinya banyak orang-orang Wallace gak suka dengan orang Denmark. Nah, Askeladd memahami keresahan Ragnar, ia pun menyuruh Thorfinn untuk menjaga Pangeran Canute. Di tengah obrolan mereka datanglah komandan pasukan kerajaan Morgan bernama Gratianus yang memandu perjalanan mereka di wilayah Wallace. Di sini Gratianus mengatakan alasan mereka membantu Askeladd menyelamatkan Pangeran Canute gak lain adalah ketika Pangeran Canute berhasil menguasai Inggris, ia nggak boleh mencampuri urusan internal di wilayah Wallace. Awalnya Gratianus memaksa Pangeran Canute berjanji secara langsung ya. Namun karena ketidakmampuan pangeran saat itu, ia akhirnya menyudahi persoalan tersebut. Askeladd beserta pasukannya pun melakukan perjalanan darat melintasi wilayah Wallace. Di tengah jalan, banyak dari mereka berandai-andai tentang hadiah yang akan mereka terima setelah menyelamatkan Pangeran Canute. Mulai ngimpi nih. Ada yang mau pedang bagus, ada yang pengen dikasih lahan tani, pengen emas, dan tak lupa tetap ada yang pengen wanita. What the fuck, cewek mulu. Hingga mereka pun tiba di wilayah kerajaan Braseiniok. Sebelumnya, Gratianus mengaku sudah melakukan kontak dengan pihak kerajaan tersebut ya. Namun entah mengapa salah satu prajurit Askeladd yang punya pendengaran tajam melaporkan kecurigaannya cuy. Dan bener aja, salah satu pihak kerajaan Braseiniok yang bernama Aser awalnya bersedia menyambut kedatangan Pangeran Canute. Namun entah mengapa mereka malah mengepung rombongan tersebut dari atas tebingnya. Nah, di sini Askeladd menyuruh pasukannya untuk menahan serangan serta mencoba berbicara dengan Aser. Ternyata alasan orang-orang kerajaan Braseiniok menolak kedatangan Pangeran Denmark diakibatkan gencatan senjata antara Denmark dan Inggris beberapa tahun lalu yang dilanggar oleh Denmark. Oh, jadi si orang-orang ini trust issue, takut meski udah diteken kontrak kerjasama, dilanggar sama pihak Denmark. Nah, di momen ini entah kenapa kejahilan Askeladd muncul ya. Gue udah feeling gak enak. Dan bener aja ia pun berteriak dan memperkenalkan Pangeran Canute kepada semua orang termasuk mereka yang dari kerajaan Braseiniok. Askeladd pun melempar omongan di mana ia meminta pangeran mengucapkan sepatah dua patah kata kepada pihak kerajaan Braseiniok supaya mereka mau bekerja sama. Dan ya, seperti dugaan kalian, Pangeran Canute langsung kencing di celana sampai basah kuyup. Ia pun bersembunyi di balik punggung Ragnar. Ragnar yang melihat kelakuan Askeladd pun memarahinya dan gak terima Pangeran Canute dipermalukan seperti itu. Di saat itu seakan tersadar, Askeladd pun akhirnya meminta maaf. Lalu ia dan Gratianus menemui perwakilan kerajaan Braseiniok untuk berunding kembali. Di sini Gratianus berpendapat bahwa perilaku Ragnar yang selalu mendampingi pangeran akan bertambah buruk ke depannya. Karena pangeran pasti selalu merasa bergantung kepada Ragnar dalam kondisi apapun. Ya bener sih ya, disuruh public speaking aja Gratianus pun melanjutkan percakapannya bahwa apabila Askeladd ingin mewujudkan rencananya, maka banyak hal yang harus ia lakukan. Kemudian Askeladd, Gratianus, dan Aser mengobrol 6 mata di atas bukit. Di sini alasan prajurit Braseiniok menghadang rombongan Askeladd gak lain adalah meminta kejelasan atas surat yang dikirimkan. Nah, di surat tersebut tertulis Askeladd meminta izin melewati wilayah kerajaan Braseiniok serta mencukupi pasukan logistik untuk prajuritnya. Ya jelas marah anjing, kayak lu orang asing yang gue kenal enggak. Kenapa tiba-tiba minta disediain logistik babi? Ada-ada aja Askeladd cok. Nah, si Askeladd dengan santainya, maaf ye. Di sini sempat Askeladd meminta pihak kerajaan Braseiniok untuk bekerja sama dalam peperangan. Namun Aser yang merasa pihaknya nggak ada urusan dengan perang itu ya cuma disenyumin doang ya. Di sisi lain, Bjorn yang mengamati obrolan Askeladd pun menyadari bahwa meskipun udah bersama selama 10 tahun, ia baru mengetahui bahwa Askeladd bisa berbicara bahasa Wallace. Selain itu saat mereka bersama, bahkan Askeladd pun nggak pernah ya bercerita mengenai dirinya sendiri. Ya selayaknya temen yang kagak tahu apa-apa dah. Langsung ngambek si Bjorn cok, diceng-cengin si Thorgrim gak tuh. Balik ke percakapan 3 orang sok penting ini ya. Di sini Aser terkejut mengetahui fakta bahwa Askeladd adalah anak dari Lydia yang mewarisi darah Romawi dan leluhurnya yaitu Artorius. Artorius sendiri adalah sosok komandan perang yang mempertahankan wilayah Britania Raya dari serangan bangsa Saxon pada abad ke-5. Jadi bener-bener darah keturunan Askeladd ini gak main-main ternyata ya.
Nah, ternyata rencana Askeladd tuh seperti ini. Karena Askeladd punya darah Wallace dari ibunya dan darah Denmark dari bapaknya, Askeladd mencoba mendekati Pangeran Canut supaya ketika pangeran itu menjadi raja, Askeladd mendapatkan posisi yang tinggi di kerajaan. Dengan posisinya tersebut, akhirnya ia dapat mengupayakan perjanjian perdamaian antara Denmark dan Wallace. Kan gue bilang apa, Cok? Nggak mungkin ya, Askeladd pikirannya cuma harta doang. Tapi nggak tahu sih ya. Ya, dan akhirnya berkat dongeng Askeladd yang agak dipoles dikit, Aser percaya dan bersedia mematuhi permintaan Askeladd. Emang Pak Tua di mana-mana sukanya ngedongeng, babi. Bahkan Ragnar sendiri apa nggak percaya ya, orang-orang Wallace bisa patuh sama Askeladd. Kayak what the fuck, lu siapa Mprui? Bisa-bisanya mereka pada patuh. Dan akhirnya rombongan Askeladd yang membawa Pangeran Canut kembali melanjutkan perjalanan meskipun harus menyerahkan senjata mereka untuk sementara sebagai tawanan pura-pura. Dalam perjalanan tersebut, ada satu momen akhirnya Pangeran Canut berbicara kepada Thorfinn. Awalnya Pangeran Boti ini hanya lihat-lihat Thorfinn, Cok, kayak ngelirik-ngelirik doang. Thorfinn yang menyadari hal itu langsung ngomong, lu kalau mau ngomong pakai mulut anjing, bukan pakai mata. Akibat perlakuan Thorfinn yang seenak jidat, pada akhirnya Pangeran Boti ini ngedumel marah-marah ke Thorfinn. Nah, di momen ini bahkan Ragnar sampai terkejut, Cok, karena ini pertama kalinya Pangeran Canut berbicara selain ke dirinya. Wah, apakah ada chemistry ya antara Pangeran Canut dan Thorfinn? Dan perjalanan yang panjang di wilayah Wallace pun dimulai. Hari demi hari tiada henti mereka lalui hingga tibalah musim salju yang dingin. Di sini mereka harus melewati pegunungan Wallace sebelum salju tiba. Askeladd pun memutuskan untuk mengubah rute ke arah pegunungan Mercia dengan harapan mereka dapat melalui pegunungan tersebut sebelum salju turun. Namun sepertinya kali ini keberuntungan gak berpihak pada Askeladd ya. Salju turun sangat lebat ketika di awal musim dingin. Ya wajar Askeladd salah, Cok. Ingat dia itu seorang pelaut ulung kayak nenek moyang orang Indo, bukan penjelajah ulung. Lu pikir dia Aurol? Bahkan si Ragnar masih sempet-sempetnya nyalahin Askeladd. Wah, gua kalau jadi Askeladd udah gua sumpel tuh mulut pakai kain gombal ya. Setelah mereka bersusah payah berusaha supaya kereta kayu itu bisa jalan, akhirnya mereka menemukan sebuah desa yang dihuni oleh orang-orang agama tertentu. Di sini Bjorn tanpa assalamualaikum langsung info makanan. Dan ya, semua pasukan Askeladd menyerbu desa itu dan menjarah seluruh persediaan makanan yang ada. Mereka pun mengumpulkan semua penduduk desa tersebut di satu tempat dan membunuhnya tanpa ampun supaya nggak ada dari mereka yang membocorkan perbuatan tersebut. Wah, si anjing Askeladd, Cok, babi banget ya. Ragnar yang kelihatan rempong nyerotos aja masih punya hati nurani ya. Lah si bapak satu ini main bunuh aja babi. Meskipun Askeladd sudah membunuh semua penduduk tanpa terkecuali, tapi ada satu wanita bernama Anne yang selamat dari pembantaian itu. Beruntung ya, saat kejadian itu ia berada di luar rumah dan berhasil bersembunyi. Melihat orang seluruh desa beserta keluarganya dibantai secara sadis tanpa pilihan apapun ya, ia berjalan dengan susah payah di tengah badai salju yang dingin. Sekali lagi ya, terkutuk kau Askeladd. Kita beralih sebentar ke wilayah Gainsborough. Di sini, Floki mengabarkan pada Raja Sweyn bahwa keberadaan Pangeran Canut tidak diketahui. Meskipun berhasil kabur dari serangan pasukan Thorkel, namun setelahnya pihak Denmark tidak mengetahui keberadaan Pangeran Canut. Di wilayah Mercia, tempat para pasukan Thorkel tinggal, di sini Thorkel merasa galau brutal ya, karena salju udah turun. Nah, kalau salju turun artinya nggak perang men. Gimana mau perang? Orang jalan aja susah. Akhirnya mereka menghabiskan hari dengan mukbang mabuk bareng. Di satu kesempatan, Thorkel menyayangkan Pangeran Canut kabur dari kelompoknya. Siro nyawit lagi. Nggak inget babi, siapa yang ngebebasin si Canut? Sekarang malah nyesel. Emang nggak jelas aki-aki satu ini ya. Ketika Thorkel mengobrol dengan salah satu anak buahnya, prajurit tersebut mengatakan bahwa peperangan akan segera usai. Karena Raja Sweyn Denmark akan diakui sebagai Raja Inggris. Wah, kaget dong Thorkel. Lah, semudah ini menyerahkah England? Langsung nggak mood makan si Thorkel dah. Masih di wilayah Mercia tapi agak ke utara sedikit ya, tempat Askeladd gerilya malam-malam. Terlihat pendeta Willibald, Pangeran Canut dan Ragnar yang berdoa sangat khusyuk banget ya ke mayat orang-orang desa yang mereka bantai. Lebih tepatnya yang Askeladd bantai. Sambil diliatin Askeladd dari kejauhan ya, tuh Askeladd pasti ngebatin, Cok. Nah, sebagai orang yang beriman dan berakal sehat, baik pendeta, Pangeran Canut ataupun Ragnar, udah panik tuh ngebantai orang kemarin. Kayak, waduh, saya langsung neraka kah Tuhan? Keguncangan batin yang mereka alami ya sangat-sangat membengkas ya. Sampai-sampai Ojisan pendeta ini udah nggak percaya dengan pertolongan Tuhan. Damn, gak ikut-ikutan dah gua. Balik lagi ke Thorkel. Di sini dia kaget mendengar laporan ada satu pasukan Denmark yang menjarah sebuah desa. Siapa lagi kalau bukan pasukan aki-aki ini, Cok. Informasi tersebut mereka dapatkan dari seseorang yang berhasil selamat saat malam pembantaian itu.
Torkel pun menyadari satu-satunya pasukan Denmark yang berani bertindak sendiri di saat rajanya stop perang gak lain adalah pasukan Askeladd. Kabar penyerangan ini untungnya diketahui dengan cepat oleh Askeladd ya. Bjorn seketika heran. Lah, kita ketahuan nih. Mereka nggak nyadar ya ada satu orang yang selamat pada malam itu. Askeladd yang merasa tidak ada gunanya memikirkan hal itu langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Awalnya Askeladd berencana menggunakan kereta luncur untuk menuruni bukit dengan cepat. Namun karena info yang sangat tahu bulat dadakan, kereta luncur itu belum siap dalam waktu dekat ya. Ya siapa yang kira bakalan ketahuan cok. Askeladd pun memerintahkan Bjorn untuk mengabarkan semua prajurit bersiap. Dan tak lupa ia mengatakan bahwa inilah saat yang pas untuk menjalankan rencana itu. Nah itunya apa gue juga nggak tahu jir. Di sisi lain, Ragnar memanggil Thorfinn yang tengah membawa kelinci buruannya. Awalnya Thorfinn berniat memakan kelinci itu sendiri, namun Ragnar menawarkan agar mereka makan bareng di dalam rumah karena di situ mereka punya perapian yang cukup. Jadi Thorfinn gak perlu capek-capek bikin api lagi. Alah, bilang aja mau makan kelinci. Di dalam, Thorfinn agak terkejut melihat keahlian pangeran dalam memasak. Sejatinya, Pangeran Canut memang sering latihan memasaknya. Bahkan dalam satu kesempatan, ia sempat memasakkan hidangan untuk ayahnya Raja Sweyn. Dan kalian tahulah ya respon ayahnya gimana. Dibuang langsung kayak juri master chef ya kalau masakan peserta nggak enak, cok. Langsung di situ Canut kena mental breakdance, cok. Di tengah obrolan mereka bertiga, ada salah satu prajurit Askeladd mengabarkan bahwa terjadi peperangan di depan antara Askeladd dan pasukan Ygritte. Ragnar yang langsung tersulut emosi ya melihat keberadaan mereka terungkap, langsung nyuruh bawahan itu buat membawa Askeladd ke sini. Namun bawahan tersebut mengatakan bahwa Askeladd sedang berperang di garis depan melawan pasukan Ygritte. Lu kalau mau ngomong sama Askeladd ngomong sendiri anjing. Nah singkatnya Ragnar pun diantar ke tempat Askeladd. Di perjalanan awalnya semua terasa baik-baik aja ya. Namun semua berubah ketika Ragnar menyadari mereka menuju ke arah yang berbeda dari sumber peperangan. Dan bener aja secara mengejutkan Ragnar ditusuk sebuah tombak yang udah dipersiapkan sebelumnya. Merasa takdir kematiannya datang ya, Ragnar masih berupaya untuk bertemu dengan Askeladd sekali lagi. Nih ngebet banget kenapa ya? Mendengar teriakan Ragnar, Askeladd pun mendekat. Askeladd mengatakan ya, alasannya untuk membunuh Ragnar gak lain supaya Pangeran Canut dapat hidup lebih mandiri. Karena bagaimanapun juga keberadaan Ragnar akan membuat hidup Pangeran Canut menjadi ketergantungan terhadapnya. Askeladd pun mengambil posisi sebagai pengganti Ragnar bagi Pangeran Canut. Ragnar yang awalnya nggak percaya, ia pun terpaksa mempercayakan kehidupan Pangeran Canut pada Askeladd. Di sini Ragnar mengatakan sebuah rahasia yang hanya segelintir orang yang tahu, bahwa sebenarnya kerajaan Denmark terbagi atas dua kubu, yaitu kubu Pangeran Harald dan kubu Pangeran Canut. Raja Sweyn nggak ingin perebutan tahta tersebut menyebabkan perpecahan bagi Denmark. Ia pun memutuskan mengirim Pangeran Canut ke medan tempur di Inggris dengan harapan pada peperangan itu Pangeran Canut tewas. Sehingga kepemimpinan Denmark secara otomatis jatuh pada Harald. Askeladd yang mendengar kabar itu seketika langsung terkaget-kaget ya. Kaget. Dia gak nyangka ya Raja Sweyn akan melakukan hal yang begitu keji terhadap anaknya sendiri. Ragnar bersama adiknya sudah mempersiapkan sesuatu di Gainsborough dan Askeladd harus mengurusin hal itu dengan baik. Seakan menyadari bahaya apa yang harus dihadapinya, Askeladd menyayangkan Ragnar gak menceritakan hal ini jauh-jauh hari ya. Ya siapa juga yang percaya sama Lau awalnya anjing. Lu aja tega ngebunuh satu desa babi. Gimana Ragnar mau percaya coba? Bisa-bisa setelah dengar kejadian ini Lau langsung balik haluan ngedukung Pangeran Harald ya. Baik Pangeran Canut maupun Thorfinn sepertinya gak sadar dengan semua konspirasi yang terjadi antara Askeladd dan Ragnar. Ya sebaiknya gak usah tahu lah ya. Setelah kejadian itu Askeladd membawa mayat Ragnar di hadapan Pangeran Canut dan melaporkan kejadian bahwa Ragnar tewas akibat pertarungan melawan pasukan Inggris. Ia pun langsung meminta Pangeran Canut bersiap karena mereka harus segera bergerak. あれ変だなさっきまでだって すぐに出発します。ご用意を。トルフィン、絶対におそばを離れるな。 Melihat respon pangeran yang seperti itu, Bjorn pun nanya ke Askeladd, tuh pangeran bakalan oke tak nih? Bjorn pun menambahkan apakah yakin ngebunuh Ragnar karena hal itu bisa saja menyebabkan mental breakdance ke Pangeran Canut. Askeladd menimpali ya, seandainya kejadian itu membuat pangeran menyerah, ya udah buang aja susah amat. Prajurit Askeladd terlihat sedang menginterogasi salah satu pasukan Inggris yang menyerang. Awalnya interogasi itu berjalan alot pol sih. Prajurit itu mengutuk orang-orangan Denmark ya karena telah menginvasi wilayah Inggris.
Di sini Askeladd yang nggak tahu ya tiba-tiba cosplay jadi guru sejarah langsung kasih 3 SKS sejarah Inggris pada prajurit itu ya, yang bermula dari orang-orang Britania asli yang hidup berdampingan dengan orang Romawi, yang kemudian bangsa Saxon menyerang wilayah yang saat ini mereka tempati dan mengusir bangsa Britania asli ke wilayah Wales yang gersang. Setelah 3 SKS tersampaikan, Askeladd pun melakukan sedikit pemotongan pada ini dan itu yang nggak perlu gua jelasin lah ya. Akhirnya ia mengatakan bahwa pasukan yang akan mengejar mereka adalah Thorkel and the gang. Seketika bulu kuduk prajurit Askeladd langsung berdiri anjing. What, Thorkel? Wait. Dan bener aja nggak jauh dari desa itu pasukan Thorkel sudah mengintai mereka dan bersiap untuk menyerang. Pangeran Canut yang masih berkabung atas kematian Ragnar awalnya nggak mau diajak lari, cok. Lepasin aku. Batin Bjorn rempong banget nih orang. Langsung ditabuk sama Askeladd ya. Plak. Diem anjir. Sesaat sebelum mereka berangkat, terdapat 2 orang prajurit Askeladd yang mencoba berkhianat. Melihat hal itu, Askeladd hanya berkata, kalian yang mau ikut, ayo gas. Kalau nggak mau, lu gua tinggal di sini. Gabung sama si Thorkel. Askeladd dan prajuritnya pun mulai bergerak menghindari kejaran pasukan Thorkel. Pagi harinya, Thorkel dan pasukannya tiba di desa bekas tempat Askeladd. Di sini mereka menjarah semua yang bisa dijarah, meskipun cuma pedang ya, karena nggak mungkin Askeladd mau ngelerain hartanya babi. Rombongan Askeladd pun tiba di sungai River yang masih di wilayah Mercia. Askeladd memerintahkan Thorgrim dan Atli untuk menghancurkan jembatan agar menghambat pergerakan pasukan Thorkel. Awalnya semua berjalan dengan lancar hingga Askeladd menyadari satu hal, bahwa ia melihat muka para pengkhianat di pasukannya. Menyadari hal tersebut, ia memanggil Bjorn dan Thorfinn untuk segera bersiap dan mengamankan Pangeran Canut. Dan benar aja, Thorgrim mulai mengajak Atli untuk berpindah haluan ke Thorkel yang sama-sama orang Denmark ya, serta berencana untuk menculik Pangeran Canut. Ia mengatakan keberuntungan Askeladd sepertinya mulai habis beberapa waktu yang lalu, mulai dari persediaan stok makanan yang menipis hingga penyusupan mereka yang terbongkar. Setelah jembatan tersebut berhasil terbongkar, secara mengejutkan Askeladd dan pasukannya udah berhadapan dengan Thorkel and the gang. Langsung ya, bulu kuduk merinding sampai bulu pantat. Thorkel tanpa pembukaan mukadimah langsung melemparkan tombak hingga membunuh 3 prajurit Askeladd secara langsung ya. Melihat kekuatan tempur Thorkel yang gak masuk akal, Thorgrim pun mulai menyulut pengkhianatan kepada Askeladd. Dan setelahnya, hampir semua pasukan Askeladd yang awalnya bersama mulai berbalik mengepung Askeladd. Askeladd yang menyadari hampir semua pasukannya mengkhianati dirinya pun mengatakan satu kebenaran yang selama ini ia diamkan ya, bahwa sebenarnya selama 10 tahun mereka bersama, Askeladd merasa benci dengan orang-orang Denmark yang lebih buruk dari babi. Ngaca lu juga sama aja Puki. Langsung seketika ia menebas 2 mantan prajuritnya. Sas. Thorgrim yang melihat Askeladd beraksi langsung berteriak untuk merebut Pangeran Canut. Namun secara mengejutkan, Thorfinn melemparkan belati dan menjatuhkan beberapa orang, sementara Bjorn dengan sigap mulai kabur membawa Pangeran Canut menjauh dari pertempuran. Thorgrim yang melihat targetnya lari menyuruh beberapa orang untuk mengejar mereka dan menyisakan Askeladd sendirian di tempat itu. Thorkel yang melihat dari kejauhan langsung menyadari telah terjadi konflik internal di kelompok Askeladd, cok. Langsung diketawain orang-orangan Inggris anjir. Thorkel yang melihat ada peperangan tanpa mengajak dirinya langsung berlari ikut join ya. Emang maniak perang ya, cara mikirnya beda anjing. Masih di pengejaran Pangeran Canut, di sini Bjorn menyuruh Thorfinn melemparkan belatinya untuk menghambat kuda yang mengejar mereka ya. Batin si Thorfinn, Bujanginam, gua udah lempar semuanya babi, gimana sih lu? Beberapa dari mereka berhasil menyusul Bjorn dan seketika menjatuhkan salah satu kuda yang membuat rombongan Bjorn termasuk Pangeran Canut terjatuh ya. Thorfinn yang menyadari keberadaan Askeladd gak kunjung terlihat langsung mengambil alih salah satu kuda dan kembali ke tempat Askeladd. Sedangkan Bjorn yang terjatuh bersiap melawan dan memakan jamur legend yang gue lupa namanya anjir. Dulu Thors pernah bilang ya, tapi apa ya? Thorfinn yang menyadari Askeladd gak kunjung datang langsung merasa panik ya. Paniknya bukan karena sayang, ngapain sayang sama aki-aki konyol ini ya, tapi karena takut kalau ada yang ngebunuh Askeladd selain dirinya. Damn. Terlihat Askeladd sudah bersibah darah menghadapi mantan pasukannya sendiri. Ya sekuat-kuatnya Askeladd ya, kalau udah berumur tetap aja lama-lama koit anjir, dirubung satu koloni gitu. Nah meski udah tua, saking kuatnya Askeladd masih tetap bertahan dari gempuran itu. Semua mantan pasukannya menyadari satu hal, sekuat apapun mereka nggak akan sanggup menumbangkan seorang Askeladd tanpa bantuan Thorkel. Singkatnya, Thorkel dan pasukannya tiba di hadapan Askeladd. Thorgrim dan yang lainnya melihat kedatangan Thorkel langsung menyerahkan senjata mereka dan menunjuk. Alih-alih memperhatikan Thorgrim,
Torkel malah menanyakan keberadaan Thorfinn ke Askeladd. Askeladd mengatakan bahwa ia menyuruh Thorfinn pergi dan mengawal Pangeran Canut. Entah apa pikiran Torkel ya, pada akhirnya ia malah menyuruh prajuritnya menghabisi mantan pasukan Askeladd yang berkhianat itu. Langsung pada kaget anjing, lah kok jadi gini sih babi? Kesian gua liatnya cok, awalnya berharap bantuan Torkel, mati. Secara pribadi, Torkel menyuruh Thorgrim untuk ambil kapak, terus lawan gua secara langsung anjir. Kesatria kalau mati gak ngelawan ntar gak bisa masuk surga Valhalla loh. Askeladd yang ngelihat Thorgrim kencing di celana merasa kasihan ya. Lihat komuknya Askeladd cok, ngejek anjing. Sesaat sebelum Torkel menyerang ya, tiba-tiba Thorgrim jatuhin kapaknya terus kayak ngeblank mukanya anjir. Udah tatapan kosong kayak hidup tapi nggak ada nyawanya. Kayaknya karena saking syoknya langsung mental breakfast anjing. Thorfinn yang tiba di sana dan melihat Torkel berdiri di dekat Askeladd, dikira mau ngebunuh Askeladd ya, si Thorfinn malah bertempur lawan Torkel anjing. Si Torkel kegirangan langsung, maju sini bocah, dan terjadilah duel antara mereka berdua. Orang-orang zaman dulu sukanya duel mulu apa gimana dah, sekali-kali main poker coba. Thorfinn berusaha keras menghindari serangan kapak Torkel yang mematikan. Bahkan dalam beberapa momen terlihat Thorfinn bisa mengimbangi Torkel. Tentunya hal ini menarik perhatian pasukan Torkel yang menonton duel tersebut. Beralih ke Pangeran Canut yang pingsan karena serangan tadi ya. Di sini Canut bermimpi tentang Ragnar yang telah meninggalkannya. Dalam kesunyian itu berulang kali ia mengharapkan Ragnar untuk kembali karena tampaknya Canut tidak tahu apakah ia dapat hidup atau tidak. Ragnar pun meminta maaf karena ia salah mendidik Pangeran Canut, sehingga dampaknya dapat dilihat melalui kepribadian pangeran saat ini. Canut pun menangis dan memeluk Ragnar ya, meskipun itu semua hanyalah mimpi. Pangeran Canut pun tersadar, di saat itu ia masih melihat pertempuran Bjorn yang mengamuk. Pendeta Willibald yang berada tak jauh dari pangeran pun menanyakan kondisi pangeran. Di momen ini terjadilah deep talk antara Pangeran Canut dan Pendeta Willibald. Di mana dalam percakapan itu sepertinya Pak Tua ini sedang mempengaruhi Pangeran Canut dengan kepercayaannya yang udah menyimpang ya. Kita tahu lah ya, sebelumnya pendeta ini sempat memaki-maki Tuhan pas berdoa cok. Ia mengatakan bahwa kematian adalah wujud cinta yang sejati, sedangkan hubungan antar manusia, habluminanas, hanyalah sekedar diskriminasi semata. Wah, nyawit nih orang. Udah pusing gue denger ceramah itu orang, yang mending kita balik ke pertarungan Thorfinn dan Torkel. Ya di sini sepertinya kemampuan Thorfinn udah naik ya. Buktinya aja dia bisa bertahan lebih lama dari kebrutalan Torkel. Ya namun pada akhirnya Thorfinn dihempaskan Torkel ke atas hingga jatuh dan pingsan. Beralih ke Bjorn yang masih ngamuk-ngamuk ya. Udah ngabisin seluruh orang yang ngejar pangeran, giliran pangerannya yang mau dibogem anjing. Pangeran Canut yang melihat hal ini langsung mendekati Bjorn dan dengan ceramah no jutsu ala Naruto, secara mengejutkan Bjorn langsung tersadarkan ya. Namun tiba-tiba Atli mantan anak buah Askeladd langsung menusuk perut Bjorn hingga terluka. Canut yang melihat hal ini menyuruh pendeta Willibald mengobati Bjorn dan Pangeran Canut pun pergi sendirian mendatangi Torkel. Di tempat Torkel terlihat ia mendatangi Thorfinn yang sedang mencoba untuk siuman ya. Torkel yang melihat kondisi Thorfinn tergopoh-gopoh berdiri, kayak udah sih lu duduk aja dah, kagak bisa ngalahin gua. Thorfinn dengan ego tingginya masih bernafsu untuk melanjutkan duel dengan Torkel ya. Di sini secara mengejutkan Askeladd datang dan membantu Thorfinn mengobati lukanya. Anjay, Askeladd nih orangnya kadang baik tapi kadang kayak kontol juga ya. Di sini Torkel pun memutuskan untuk menceritakan kisah Thors kepada Thorfinn. Dari cerita Torkel tersebut diketahui bahwa ia dan Thors adalah komandan pasukan Jomsviking. Thors selalu menghilang pada peperangan di Jorungafager. 3 bulan kemudian Thors sempat pulang ke wilayah Jomsburg untuk membawa Helga dan Ylva keluar dari wilayah Viking. Namun di saat pelariannya itu mereka ketahuan oleh Torkel. Awalnya Torkel nggak tahu niat Thors ingin pergi dari situ. Udah makan dulu, kita rayain kepulangan lu, udah ayo. Namun Thors menolak semua sambutan itu ya. Torkel yang menyadari niat Thors akan pergi langsung menyerangnya. Namun di sini Thors dengan mudah menghentikan Torkel. Bangun-bangun Thors udah hilang ya, nggak ada kabar selama 15 tahun. Sekalinya denger, udah wassalamualaikum. Setelah Torkel menyudahi cerita masa lalunya dengan Thors, ia pun bertanya kepada Thorfinn mengenai kehidupan Thors saat berada di Iceland. Dan ya, Thorfinn kagak mau membahas keluarganya dan cuman menjawab, nggak mau, sorry ya. Torkel yang melihat Thorfinn enggan menceritakan ayahnya langsung ngeledek. Lu nggak mau cerita karena nggak kenal ayah lu kan? Thorfinn yang ngerasa diledek langsung sok-sokan mau menyerang Torkel ya. Namun Askeladd menghentikan niat Thorfinn. Di sini Askeladd mengatakan pada Thorfinn bahwa ia memiliki cara untuk mengalahkan Torkel. Thorfinn ngebatin ya. Lah, lu kalau tahu ngapain harus gua babi? Torkel lantas menyerang Thorfinn dengan sekuat tenaga. Melihat Thorfinn yang udah sempoyongan bertarung, Torkel pun ngomong, udahlah, lupain aja Askeladd itu cok, ngapain dibela?
Gue gak ngebela Askeladd anjing, justru itu orang mau gua bunuh babi. Emang toxic relationship Thorfinn dan Askeladd ini menarik banget cok. Pada duel ini Thorfinn terlihat udah kelelahan dan gak bisa nyerang lagi. Tapi justru itulah rencana Askeladd supaya Thorkel mendekat ke arah Thorfinn. Ketika Thorkel mendekat, Thorfinn dengan kelincahannya melompat mendekati wajah Thorkel dan seketika menendang pipi kiri Thorkel. Serangan yang terlihat sepele itu justru membuat Thorkel tersungkur jatuh. Thorfinn yang melihat kesempatan emas langsung menyerang Thorkel lagi dan kini ia mengincar mata kiri Thorkel. Pasukan Thorkel yang melihat kapten mereka dalam bahaya langsung menyerbu Thorfinn dan berniat membunuhnya. Namun di sini Thorkel terlihat marah ya karena prajuritnya menodai duel kesatria tersebut. Sedeng-sedeng gini ya masih punya prinsip juga dia. Ketegangan belum turun, tiba-tiba Pangeran Canut tiba di tengah-tengah mereka. Di sini Pangeran Canut yang kita lihat bukanlah Pangeran Culun kayak Boti lagi cuy. Entah obrolan apa dengan pendeta satu itu yang ngebahas apa sampai membuat Pangeran Canut seperti terlahir kembali. Ia yang awalnya public speaking sekarang bisa dengan lancar ngomong bak seorang pangeran yang pintar. Jadi buat lu yang nggak bisa public speaking jangan minder bro. Siapa tahu lu butuh terlahir kembali kayak Pangeran Boti satu ini. Di sini Pangeran Canut mengatakan duel yang dilakukan Thorfinn dan Thorkel udah nggak ada gunanya ya. Thorkel yang merasa kesal langsung teriak dan hembusin nafas kayak kuda cok. Thorkel pun mengaku kalah duel melawan Thorfinn dan menyuruh prajuritnya membebaskan Thorfinn. Thorfinn yang terbebas awalnya berniat kabur bersama Askeladd. Namun di sini Askeladd memilih tetap berada di tempat dan menyuruh Thorfinn untuk melihat apa yang akan terjadi antara Pangeran Canut dan Thorkel. Awalnya Thorkel berpikir akan menyandera Pangeran Canut sebagai pertukaran dengan Raja Sweyn. Karena pada akhirnya Thorkel akan berperang dengan pasukan raja itu. Namun di sini Pangeran Canut mengatakan tindakan tersebut sia-sia ya, karena justru Raja Sweyn lah yang menginginkan kematian Pangeran Canut di medan pertempuran supaya mencegah perpecahan kubu Pangeran Harald ataupun Canut. Thorkel yang mendengar hal ini sedikit terkejut ya. Ya siapa yang nggak terkejut cok? Rajanya sendiri mau ngebunuh anaknya loh. Cuman di sini Thorkel belum yakin mau ngedukung Pangeran Canut secara baru beberapa hari masih jadi pangeran sekarang jadi berwibawa. Batin si Thorkel, nih orang nyawit apa nyinte cok, bisa bijak begini juga. Setelah Thorkel mendaratkan pukulan angin ke wajah Canut, ia pun memutuskan untuk mendukung Pangeran Canut naik tahta. Karena bagaimanapun juga, Thorkel kelak akan berhadapan dengan pasukan Raja Sweyn. Melihat Thorkel mendukung Pangeran Canut, Thorfinn pun langsung kaget gak ngira ya. Sedangkan Askeladd, dia tertawa puas seakan berhasil menciptakan suatu manusia yang hebat. Di momen ini, Askeladd secara mengejutkan mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh Ragnar. Pangeran Canut yang mendengar hal ini gak lagi merespon secara emosional ya. Namun ia menyuruh Askeladd untuk menjalankan tugas sebagaimana Ragnar semasa hidupnya. Dan rombongan pendukung Pangeran Canut pun pergi ke Gainsborough. Gak butuh waktu lama, kabar bergabungnya Thorkel ke sisi Pangeran Canut udah didengar pihak Denmark. Floki yang mengetahui hal itu gak percaya cok. Air laut gua minum kalau sampai Thorkel jadi bawahannya Canut. Beneran jadi bawahannya cok. Kaget lihat Thorkel sama Askeladd ada di samping Pangeran Boti. Langsung ngewel di tempat anjing. Pangeran Canut yang melihat sambutan hangat dari Floki langsung nyindir. Lu mau ngarahin tombak lu ke anggota keluarga kerajaan? Yang bener baik. Floki pun terdiam, termenung, terbisu, nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa pasrah dan mempersilahkan rombongan Pangeran Canut memasuki wilayah Gainsborough. Setibanya di pusat wilayah Gainsborough, si Boti Insaf ini nyuruh Thorkel buat pergi minum sake, dalam artian nyuruh Thorkel buat lebih akrab dengan komandan pasukan di sini. Lah ngapain nyuruh akrab? Simpel ya, biar ada peluang kita nyari bala bantuan di sini bro. Pikir secara logika. Sementara Askeladd dan Thorfinn masih menemani Pangeran Canut untuk bertemu Raja Sweyn. Sesaat sebelum menemui Raja, mereka singgah di sebuah bangunan bekas gereja. Di tempat itulah Pangeran Canut seakan-akan mengutuk dewa yang hanya bisa melihat dari surga dan bertanggung jawab atas seluruh kekacauan yang ada di bumi. Damn, bener-bener didikan pendeta menyimpang satu ini cok. Jadi ekstremis gini sekarang si Canut ya. Di sini kita semua tahu ya tujuan Pangeran Canut adalah menguasai seluruh bumi dengan segala cara untuk menciptakan kedamaian di mana dunia tanpa peperangan. Setelahnya mereka bertiga pun sampai di ruang tahta kerajaan. Di sini Thorfinn mengatakan ya setidaknya ada 20 orang yang bersiap menyergap mereka. Ya sepertinya obrolan kali ini gak akan berjalan lancar guys. Namun kendati demikian ya Pangeran Canut, Askeladd dan Thorfinn tetap memasuki ruangan tahta tersebut. Sedari awal Askeladd selalu penasaran ya dengan wajah sang raja Denmark. Semakin dekat ia melihatnya, ternyata sang raja dari kerajaan kuat itu seorang aki-aki panti jompo. Askeladd yang tahu hal ini ya langsung terdiam seakan mencemooh dalam batinnya. Jir, selama ini Pak Tua yang jadi raja,
Di sini Raja Swain mengatakan bahwa Pangeran Canut sangat mirip dengannya, mulai dari tatapan mata hingga cara mereka berbicara. Raja Swain mengatakan saat masih muda dulu ia mengusir ayahnya sendiri dari tahta dan menggantikan diri menjadi raja. Pak tua itu pun menambahkan ketika seseorang memakai mahkota tersebut seakan-akan memperoleh kekuatan seperti dewa yang mampu menggerakkan ratusan kapal dengan banyak prajurit. Ya namanya kekuasaan, bro. Namun Raja Swain menganggap Pangeran Canut tidak layak memakai mahkota ini dan segera mereka bertiga dikepung pasukan raja dari berbagai sudut ruangan. Raja Swain menawarkan wilayah Cornwall sebagai ganti atas hidup Pangeran Canut. Sadar gak ada jalan keluar, Askeladd pun dengan sedikit paksaan berkata secara langsung bahwa orang yang menundukkan pasukan di London tak lain adalah Pangeran Canut sendiri. Menurut Askeladd sangat tak pantas bagi kerajaan yang hanya memberi sebuah tanah pada seorang pangeran yang berjasa dalam penaklukan Inggris. Raja Swain yang menyadari ada sosok yang tak biasa di samping Pangeran Canut lantas bertanya nama Askeladd yang sebenarnya. Di sini Askeladd hanya mengatakan bahwa itu adalah sebutannya karena ia nggak diberi nama oleh ayahnya. Raja Swain lantas menerka-nerka silsilah Askeladd. Apakah ia anak dari Selir Olaf atau malah budaknya? Askeladd yang mendengar cemoohan Raja Swain seketika muntap marah, cok. Bahkan Thorfinn yang ngelihat aja sampai kaget. Kayak jir nih aki-aki bisa marah juga ya. Padahal biasanya dia yang bikin orang marah. Namun untungnya Askeladd bisa mengendalikan perasaannya tersebut ya. Bayangin kalau tiba-tiba nebas raja, kan gak lucu anjing. Malam harinya diadakanlah pesta menyambut Pangeran Canut yang diwarnai dengan lomba kuat-kuatan minum wine. Di sini ada satu orang yang menjadi jawara, cok. Siapa dia? Ya pendeta Willibald yang ternyata masih umur kepala 2. Lah, ternyata selama ini kita dibohongi anjir. Fuck lah. Pangeran Canut pun berbincang dengan Askeladd. Ia bertanya apakah ada kemungkinan bagi mereka untuk menyingkirkan raja itu. Askeladd dengan pengalamannya tentu menganggap Raja Swain sebagai orang yang merepotkan karena bagaimanapun juga seseorang yang mencapai kekuasaan sebesar itu bukanlah orang biasa. Meskipun tampang Pak Tua, tapi dia ini cerdiknya minta ampun. Di tengah obrolan itu datang seseorang yang sepertinya telah menunggu kehadiran Pangeran Canut. Dialah adik Ragnar yaitu Gunnar. Di sini Tuan Gunnar telah berkeliling negeri untuk mencari tanah atau wilayah yang akan ditempati Pangeran Canut. Ya kemungkinan hal ini didasarkan atas perintah Ragnar sih, supaya Pangeran Canut aman dari kong-kalingkong pergantian tahta kerajaan Denmark. Mendengar hal itu, Canut pun menepis dan mengatakan bahwa ia nggak perlu lagi bersembunyi ya. Kali ini ia datang secara langsung untuk melengsarkan Raja Swain dari tahtanya. Di sini Pangeran Canut memerintahkan Gunnar untuk menjadi telinga dan mata pangeran untuk menyusup ke lingkup kerajaan. Di malam itu, Askeladd pergi keluar untuk kencing. Aduh, tak tahan mak. Ia pun melihat Thorfinn yang sampai malam hari juga masih berlatih, cok. Terlihat Thorfinn semakin lama semakin kuat dan lincah. Askeladd pun didatangi oleh Atli dan Thorgrim mantan bawahan mereka yang selamat dari pertarungan melawan Thorkel. Kalau kalian lihat tingkah Thorgrim yang kekanak-kanakan ini kayaknya dia udah sakit jiwa akibat mental breakdance kencing di celana gara-gara Thorkel anjing. Di sini mereka berdua berencana untuk kembali ke kampung halamannya dan berhenti melakukan peperangan, serta meminta maaf atas pengkhianatan yang pernah mereka lakukan dan berterima kasih karena Askeladd masih bermurah hati. Ya kadang baik, kadang kayak tai aja nih orang ya. Askeladd pun memberikan beberapa keping emas sebagai bekal untuk kedua mantan bawahannya itu, dan mereka pun pergi berpisah dengan Askeladd. Pagi hari di kota York yang menjadi pusat distribusi di Eropa, terlihat seorang Pak Tua yang kita semua udah lama gak kelihatan. Ya, Pak Tua Leif Erikson terlihat di pelabuhan York. Di sini sesuai janjinya meskipun udah 11 tahun, namun Pak Tua Leif masih memegang teguh omongannya yang akan menemukan Thorfinn apapun yang terjadi. Ia merasa harus melakukan hal ini karena hutang budinya terhadap Thor yang rela berkorban karena jebakan dari Loki. Di saat yang sama, seketika kapal mereka yang bersandar di pelabuhan diusir oleh pihak tertentu karena ternyata ada sebuah kapal bangsawan yang akan mendarat di sana. Mendarat? Berlabuh kali. Rombongan pasukan Pangeran Canut tiba di kota York. Paman Leif yang melihat kedatangan pasukan itu sontak merasa terkejut ya. Ya gimana ya, ia melihat sosok yang selama ini mendatangkan petaka bagi mereka. Orang yang membunuh Thor Snorreson, Askeladd. Di sisi lain, Pangeran Canut berbincang dengan Askeladd mengenai bagaimana cara menghadapi Dewan Kerajaan. Karena bagaimanapun juga posisi Pangeran Canut saat ini bisa dibilang tidak terlalu berdampak bagi kerajaan meskipun ia memiliki Askeladd dan Thorkel di sisinya.
Belum sempat bereaksi ya, seketika ada seseorang yang dari kejauhan menembakkan panah tepat ke arah Pangeran Canut. Situasi pun semakin kacau di antara para pengawal pangeran. Segera mereka mencari keberadaan penembak tersebut. Askeladd pun memerintahkan Thorfinn untuk membereskan hal ini. Saat pertarungan Thorfinn dan si penembak, secara kebetulan Paman Leif berada di sana. Ia pun sempat kontak mata dengan Thorfinn. Namun mikir lagi ya, kayaknya gue pernah lihat nih orang, tapi di mana ya? Let me think dude. Belum sepatah kata keluar, seorang kapten pasukan pelabuhan lantas datang dan menuduh Thorfinn sebagai pelaku penembakan pangeran. Meskipun Thorfinn udah menjelaskan dengan baik-baik, tetep aja orang nggak percaya anjing. Gue udah bilang baik-baik Oji-san, lu yang minta sendiri ya. Langsung ditabok Thorfinn seketika tepar babi. Salah seorang dari mereka pun menyadari identitas Thorfinn yang seorang anak muda kecil bersenjata belati yang berhasil mengalahkan Thorkel dalam duel 1 lawan 1. Gila, Thorfinn kun. Paman Leif yang mencurigai sosok anak muda berambut kuning ini langsung mendekat dan bertanya, apakah kau berasal dari Iceland? Dan benar aja, Thorfinn pun akhirnya mengenali sosok Paman Leif yang sudah menua berdiri di depannya. Isaac Newton tak kuasa menahan isak tangis ya melihat momen ini anjir. Di sisi lain, pangeran yang tertembak bagian dadanya dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ketika salah seorang prajurit akan membuka baju Pangeran Canut, seketika semuanya tercengang ya, karena yang mereka lihat adalah tubuh seorang wanita, bukanlah Pangeran Canut ya. Sontak ketika mereka mencoba membuka helm itu, benar aja rambut panjang berwarna kuning yang sekilas mirip dengan Pangeran Canut. Nah, prajurit yang membuka baju pangeran langsung pada kaget. Lah, pangeran ternyata seorang wanita. Di tengah kehebohan itu, tiba-tiba Pangeran Canut dan Askeladd muncul dari kapal sebelah. Langsung dong prajuritnya pada kaget. Lah, cowok ternyata. Lah, dikira fanboy apa gimana ini? Pangeran Canut menanyakan apakah budak itu bisa diselamatkan. Salah seorang prajurit menjawab hal tersebut sangat sulit ya, karena budak wanita itu tertembak di bagian dadanya. Apalagi ada kemungkinan panah itu beracun. Namun demikian, pangeran mantan boti ini tetap kekeh budak tersebut dirawat sebisanya. Askeladd yang berada di belakang Pangeran Canut menyarkas Floki dan pasukannya ya, mengatakan bahwa ada beberapa orang-orang York yang berniat jahat terhadap Pangeran Canut. Seketika Floki yang mendengar sarkas ini pun langsung panas dingin keringetan ya. Aduh, ketahuan deh gua. Di sisi lain, sepertinya Thorfinn lagi ngobrol nostalgia bareng Paman Leif. Sebenarnya nggak nostalgia sih, karena ngelihat komuk Thorfinn yang masih diliputi dendam stadium 4-nya ya. Di sini Paman Leif merasa iba terhadap apa yang sudah Thorfinn lalui selama 11 tahun di lautan. Ya nggak tahu aja lu Thorfinn ngapain. Thorfinn pun bertanya kepada Paman Leif bagaimana keadaan Finland yang dulu pernah ia ceritakan. Sontak ya, Paman Leif yang mendengar hal itu langsung, lu serius nanyain daratan doang? Nggak nanyain ibu lu kek? Kakak lu yang udah nikah sama Ari apa belum? Thorfinn dengan emosi yang labil langsung nyaut ya, tua bangka ngerti apaan anjing. Di sini Paman Leif ya kehilangan sosok Thorfinn yang periang dan lucu. Sekarang berubah jadi mut-mutan anjir, emosian lagi. Berulang kali Paman Leif mengajak Thorfinn untuk kembali ke Iceland dan mengatakan semuanya sudah cukup. Cukup? Kau bilang cukup? Thorfinn langsung bereaksi keras ya. Pokoknya selama Pak tua sialan itu masih berak di celana, kagak ada kata cukup. Thorfinn ngomong gitu. Paman Leif yang masih tak hilang harapannya memutuskan menetap di kota Gainsborough untuk menunggu Thorfinn berubah pikiran. Di satu momen terlihat Askeladd mengunjungi Bjorn yang masih dirawat akibat luka yang ditimbulkan Atli. Sebenarnya di sini Askeladd mengatakan bahwa hidup Bjorn sepertinya nggak akan lama lagi ya, karena luka pisau tersebut mengenai ususnya. Malah minum sake babi. Di sisi lain, seperti dugaan, ada keterlibatan pihak kerajaan dengan kejadian yang sempat hampir menimpa Pangeran Canut. Wah, udah dimulai ya taktik balik layar kah? Malam hari pasca insiden penyerangan Pangeran Canut, kabar menyebar dengan cepat ya, mulai dari kewaspadaan penduduk akan penjahat, serta konspirasi perebutan tahta antar kedua pangeran. Salah satu alasannya mengapa kabar ini cepat menyebar gak lain adalah karena Askeladd menyewa orang untuk sengaja menyebarkannya. Selain itu, ternyata yang nyewa pemanah waktu di pelabuhan gak lain ya si Askeladd itu jir. Wah, bener-bener raja acting babi. Diharapkan kabar yang tersebar itu akan mempengaruhi posisi Pangeran Canut di rapat besar. Dengan desas-desus yang menyebar terkait suksesi pihak kerajaan terhadap salah satu pangeran, memaksa Raja Sweyn mau nggak mau harus menghindari keputusan yang akan merugikan Pangeran Canut. Ya kalau sampai Raja merugikan Pangeran Canut ya berarti desas-desus itu bener dong. Askeladd sangat paham ya bahwa Raja Sweyn tetap mementingkan popularitasnya dalam hal ini. Sampai-sampai Thorkel aja muji Askeladd ya. Bro, lu bener-bener di luar prediksi BMKG anjir. Di tengah percakapan, Tuan Gunnar pamit terlebih dahulu karena ada hal yang masih ia kerjakan.
Setelahnya, Askeladd menyarankan Pangeran Canut untuk tidak percaya terhadap Ganar. Feeling Askeladd ngomong kalau si Ganar ini mata-mata Raja Swain yang diselipin di pihak Canut. Dan benar aja, Thorfinn yang mengikuti Ganar melihatnya sedang berbicara dengan seseorang. Ia pun terus mengikuti orang tersebut dan sampailah dia di sebuah rumah besar milik Raja Swain. Lah, kalau emang mata-mata Raja berarti rencana Askeladd ketahuan dong. Nah, ternyata Askeladd lebih cepat satu langkah dari kita, bro. Dia bisa menciptakan sandiwara di dalam sandiwara, anjing. Keesokan paginya, entah kenapa tiba-tiba Thorfinn ngajak duel Askeladd lagi cuy. Padahal timingnya nggak pas jir, kalau ngelihat jadwal katanya rapat ya. Ternyata selain duel bareng Thorfinn, si Askeladd ini udah ada janji mau duel dulu sama Bjorn cok. Lah, duel sama Bjorn? What the fuck, gimana ceritanya? Ya, seingat gua di episode berapa gitu Bjorn pernah ngomong ya bakalan duel ngelawan Askeladd suatu hari nanti. Ya, dan bener aja duel tersebut berjalan sangat singkat mengingat kondisi Bjorn yang sakit parah. Meskipun Askeladd kakinya kayaknya udah gak stabil ya. Tapi duel itu dimenangkan oleh Askeladd. Setelah duel berakhir ya, Thorfinn yang melihat aura Askeladd berubah pun seketika bulu pantat merinding. Askeladd yang sadar kondisi Thorfinn tak optimal saat itu langsung melempar pedangnya. Duel tangan kosong anjing. Thorfinn yang ngerasa diremehkan ya langsung teriak maju. Dah mirip sama si Naruto cok. Hanya dalam beberapa gerakan saja, Thorfinn langsung dibuat tumbang lagi oleh Askeladd. Tordin, bukan Thorfinn lagi ini mah. Awalnya Askeladd mau ngelepas satu lengan Thorfinn, namun Pangeran Canut yang melihat hal itu langsung menghentikan duel saat itu juga. Setelah Thorfinn siuman, dia masih gak sadar ya kalau udah kalah lawan Askeladd. Nah di sini ya komuknya kayak anjing banget cok. Ya lu bayangin ya jadi Askeladd ngajarin bocil kemarin sore bertahun-tahun, tapi bebalnya minta ampun. Dasar alat kelamin pria. Di sini Askeladd lagi-lagi memberikan kuliah subuh 3 SKS kepada Thorfinn. Askeladd berkata bahwa cara Thorfinn memegang pedang sama seperti orang bodoh karena selalu berteriak ketika tersulut amarah. Langsung hilang semua tuh akal ya. Thorfinn banget ini mah. Askeladd pun menceritakan masa lalunya yang anak dari seorang budak. Karena dulu dia selalu berpenampilan dekil akibat terpapar debu, kotoran dan lainnya, maka ia dijuluki Askeladd yang berarti tertutup oleh debu. Ayahnya Tuan Olaf adalah seorang Viking yang doyan genjot wanita sana sini cok. Nah si Askeladd semasa kecilnya selalu didoping cerita-cerita leluhur ya. Dulu nenek moyang kita, halah panjang dah ceritanya. Dalam satu momen entah kenapa kayaknya hati Lydia ibunya Askeladd udah nggak kuat ya. Langsung nyamperin Olaf. Melihat Olaf yang mau nebas ibunya, secara mengejutkan Askeladd langsung nyerang Olaf dengan pedang. Dan terjadilah duel yang untuk ukuran anak usia 11 tahun udah gokil parah jir. Olaf yang melihat potensi Askeladd ya langsung disuruh tinggal di kediaman utama. Mulai dari situ Askeladd belajar ilmu pedang, seni militer, berkuda dan lain-lain. Hingga dalam 2 tahun setelahnya ia dianggap menjadi salah satu kandidat penerus Olaf. Namun suatu malam si Olaf yang lagi-lagi abis genjot jiwa ya langsung ditusuk pakai pedang jir. LC-nya yang baru bangun juga langsung info tebasan terbaru. Kok itu dua-duanya cok? Nah pinternya Askeladd, dia pakai pedang salah satu saudaranya terus dibuat sandiwara seolah-olah pelakunya ya pemilik pedang tersebut cok. Bener aja ya langsung digantung anjing. Setelah kisah sejarah 3 SKS oleh dosen Askeladd sarjana sejarah magister manipulatif ya, si Thorfinn tetep aja nyerocos gak terima. Pokoknya gue bakalan ngebunuh lu, gue bakalan ngalahin lu ya, awas aja. Batin Askeladd, ade nih bocah gimana ngasih taunya. Di sini ya Askeladd ngomongin ke Thorfinn bahwasanya ia berterima kasih karena Thorfinn itu bodoh. Hanya dengan menjadikan duel, Thorfinn dengan rela berjuang di garis peperangan terdepan sampai rela-relain duel lawan Thorkel. Cuman biar Askeladd nerima duel Thorfinn ya. What the fuck? Otak di mana anjing? Kalau gue udah gue porotin Askeladd sampai ke jenggot-jenggotnya itu. Dan dimulailah rapat besar Dewan Kerajaan Denmark. Semua bangsawan Denmark dari seluruh penjuru berkumpul di satu tempat. Thorfinn kayaknya juga bakalan ikut rapat itu deh. Gak mungkin lah kocak rupa orang nyawit kayak gini yang ada diketawain di dalam ya. Bahkan saking lemahnya kondisi mental Thorfinn sampai-sampai fisiknya ikutan lemah cik. Didorong dikit aja langsung tersungkur ya. Beralih ke jamuan rapat besar, sepertinya kabar mengenai keberpihakan raja terhadap Pangeran Harald mulai tersebar luas di kalangan bangsawan. Beberapa pendukung Pangeran Canut terlihat sedikit panik ya, cuman beberapa yang lain menganggap dengan kehadiran Thorkel dapat meredam situasi. Dan rombongan inti pun masuk, mulai dari Raja Swain yang diikuti Floki, terus rombongan Pangeran Canut yang diikuti Thorkel dan Askeladd serta Ganar. Lah Thorfinn mana bang? Dibilang lagi nyawit di salju tuh orang, entah halusinasi kebanyakan ngeganja ya. Doi ngelihat orang rambut kuningnya dianggapnya Askeladd anjing. Ya Allah Thorfinn, gedeg banget gua ya. Giliran salah orang, muka lu bener-bener kayak orang make, sumpah dah.
Nah, orang yang ditabrak Thorfinnnya nggak terima, langsung mau dipukul dong. Semuanya tepar dihajar Thorfinn anjing. Dan secara kebetulan ya kapten pasukan pelabuhan yang masih punya dendam kesumat sama Thorfinn kebetulan lewat, langsung dijeblosin ke penjara tuh bocil. Kita beralih lagi ke rapat dewan. Seperti rapat pada umumnya, tentu aja sang raja mesti sambutan lah ya. Raja Sweyn berkata ya, penaklukan Inggris telah selesai dan secara resmi wilayah Inggris berada pada kekuasaan Denmark. Raja Sweyn pun bahagia atas kontribusi Thorkel dan Canute di medan pertempuran. Ia merasa bahagia putranya berhasil kembali dari medan pertempuran dengan selamat. Bahagia! Raja Sweyn pun akan menyerahkan wilayah Mercia kepada Pangeran Canute. Askeladd yang melihat respon Raja Sweyn sesuai perkiraannya tampak merasa senang karena strateginya berhasil. Di saat Askeladd merasa mengendalikan semuanya, secara mengejutkan Raja Sweyn membahas beberapa pihak yang menolak tunduk dengan Inggris, aka Denmark. Bahkan mereka udah 2 kali ya menolak surat yang dikirimkan oleh Raja Sweyn. Gak lain pihak itu adalah orang-orangan Wallace. Seketika semuanya berubah ya. Kombuk Askeladd yang awalnya meringis senang seketika bengong membentuk huruf O. Mingkem anjing, lala tuh nemplok di mulut. Di sisi lain, Thorfinn masih terbaring dengan mental yang lemah di penjara. Ia pun mendapat seorang tamu mengunjunginya yang gak lain adalah Paman Leif. Paman Leif bercerita tentang kenangan dia bersama Thors, Helga, Ylva, dan tentunya Thorfinn dengan senyuman kecil yang lucu itu. Jujur ya, gua kangen Thorfinn yang ceria kayak dulu, sumpah. Sekarang mah kebanyakan nyawit ya. Pak Tua Leif yang mengatakan bahwa tidak hanya kesatria yang berjuang, namun para pelaut pun ikut berjuang dan melawan derasnya ombak demi mencapai tujuan tertentu. Paman Leif pun menceritakan sebuah tempat di lautan barat dengan pepohonan yang rindang, iklim yang hangat, itulah Finland. Seakan hatinya terpanggil ya, Thorfinn pun kembali terkagum-kagum atas daratan Finland yang diceritakan Paman Leif itu. Sama seperti 11 tahun yang lalu ketika Paman Leif bercerita di rumahnya di Iceland. Lanjut ke rapat Dewan Kerajaan. Di sini Floki sempat memperhatikan komuk Askeladd yang seketika berubah pucat ya saat Raja Sweyn menyebut nama Wallace. Tentunya hal ini berkaitan dengan kelemahan Askeladd yang ada di sana. Dan benar aja setelah Askeladd mendengar Wallace menjadi target invasi berikutnya, ia mulai berpikir cukup keras ya bagaimana cara mengamankan wilayah Wallace tanpa harus terlibat peperangan yang tentunya merugikan dirinya ataupun Pangeran Canute sendiri. Dan tibalah giliran Askeladd maju untuk mendapatkan hadiah dari raja. Ya masa perjuangan nyelamatin Pangeran Canute gak ada ganjarannya? Kagak mungkin lah. Cuman sayang ya dari sekian kru Askeladd hanya tinggal Thorfinn seorang ya. Bahkan kayaknya Thorfinn belum tentu balik ke Askeladd lagi abis ketemu sama Paman Leif. Di sini Askeladd dihadiahi 50 pon perak. Raja Sweyn pun mengharapkan kontribusi besar Askeladd dalam penaklukan Wallace. Nah di sini sepertinya Askeladd sedang berpikir keras gimana cara nyelamatin Wallace dari Pak Tua licik ini. Pada awalnya Askeladd menyarankan supaya Denmark lebih memfokuskan pada pemulihan secara internal ya pasca invasi Inggris yang tentunya mendapat kerugian yang gak sedikit. Mendengar saran Askeladd tersebut, Raja Sweyn awalnya menyukai sosok pengikut seperti Askeladd yang kritis dan pintar. Namun seketika Raja Sweyn menyuruh Askeladd untuk memilih antara Wallace atau Canute. Ia menawarkan Askeladd untuk bergabung dengannya dan membunuh Canute sehingga Wallace akan ia lepaskan. Raja Sweyn pun meneruskan bahwa ia sempat menyelidiki latar belakang Askeladd yang ternyata adalah seorang anak dari budak Wallace. Ia pun menghardik Wallace karena mereka sangat bagus dalam membuat budak. Langsung setelah dengar ejekan itu, kemarahan Askeladd naik pitam, cok. Sebelum balik ke Askeladd ya, kita lihat Thorfinn sama Paman Leif dulu, cok. Thorfinn pun udah bebas dari penjara, kayaknya dibebasin sama Paman Leif. Di sini mereka akan bersiap untuk berlayar menuju Iceland, kampung halaman Thorfinn. Namun secara mengejutkan, Thorfinn tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan sepatah dua patah kata. Lu bener-bener ya Vin, suka banget yang ngisengin Pak Tua anjing. Nah balik lagi ke Askeladd yang naik pitam karena ibunya dihina oleh Pak Tua gembrot ini, cok. Saking marahnya Askeladd sampai berani nepis tangan raja. Wah udah gila Askeladd ini. Seakan kesabaran udah habis, Askeladd menunjukkan sifat aslinya yang sebenarnya ia sama sekali gak menyukai sosok Raja Sweyn yang hanyalah seorang kakek-kakek bau tanah. Melihat bahaya datang mendekati raja, para pengawalnya bersiap untuk menyerang Askeladd. Di sini ketegangan menyelimuti seluruh ruangan, cok. Bahkan Pangeran Canute sendiri yang nggak nyangka Askeladd bakalan bertindak sampai sejauh ini loh. Gila nih orang, batin Canute gitu. Tapi gue lebih gila lagi. Askeladd pun memberitahu mengenai nama aslinya yaitu Lucius Artorius Castus, seorang keturunan komandan perang Artorius penguasa Britania Raya. Ya, wilayah Inggris yang saat ini diinvasi Denmark sebenarnya raja aslinya ya si Askeladd ini, cok. そりゃあだ名だ。我が母より授かりし真の名を教えてやろう。ルキウス・アルトリウス・カストゥス。よこそが
このブリタニアの地を滑るべき正当の王である。ウルトラSetelahnya langsung tanpa babi bu ditebas Raja Swain hingga tewas di tempat. Kejadian itu pun mengejutkan semua orang di sana ya. Floki yang melihatnya memerintahkan prajurit untuk menyerang Askeladd. Namun secara mengejutkan, Pangeran Canut terlebih dahulu memerintahkan semua orang untuk menyerang Askeladd ya, karena telah membunuh sang raja. Ya, lu nggak salah dengar. Di sini memang Askeladd kesannya mengorbankan dirinya demi kampung halamannya Wales, sekaligus memastikan bahwa tahta selanjutnya turun kepada Pangeran Canut. Pangeran Canut menyadari niat sesungguhnya Askeladd, maka ia memastikan rencana Askeladd supaya dirinya bisa menjadi raja harus terlaksana bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Thorfinn yang melihat ada keanehan di tempat rapat langsung menerobos masuk, dan benar aja dia melihat Askeladd dikeroyok orang-orang yang ada di sana. Di tengah kerumunan dia berteriak ya, seakan-akan memastikan supaya Askeladd harus tetap hidup. Di sisi lain, Pangeran Canut memerintahkan Thorkel supaya menyudahi peran Askeladd alias membunuhnya, supaya rencana mereka kali ini ya berjalan sesuai perkiraan Askeladd. Mendengar hal ini, Thorkel menolak mentah-mentah permintaan Pangeran Canut. Thorkel pun mengatakan ya bahwa orang yang pantas mengurus seekor anjing ya adalah tuannya sendiri. Artinya Canut sendirilah yang harus membunuh Askeladd saat itu juga. Dan benar aja, ketika Askeladd sibuk duel dengan Floki, tiba-tiba Pangeran Canut datang dan menusukkan pedang ke arah jantung Askeladd. Askeladd yang melihat bahwa Canutlah yang membunuhnya merasa lega. Ya karena panggung ini kan memang dibuat untuk Pangeran Boti, cok. Seorang pangeran membunuh anak buahnya sendiri yang telah melakukan pemberontakan dan menewaskan raja. Joh, langsung sange semua cewek dengar berita itu anjing. Dan setelah itu seketika Askeladd tumbang di hadapan Canut maupun Thorfinn yang berdiri mematung di sana. Mental Canut terguncang karena ini kali pertama ia membunuh seseorang. Namun Thorkel menopang tubuhnya supaya pangeran tetap tegap. Di sisi lain, Thorfinn yang diliputi perasaan amarah, penyesalan bercampur aduk. Ia berteriak dan menyalahkan Askeladd atas apa yang terjadi. Thorfinn gak terima. Akhir dari duel yang selama ini ia perjuangkan adalah melihat Askeladd mati bukan karena dirinya, tapi karena orang lain. What the fuck, nih bocah udah lupa apa berapa kali lu ngajakin duel Askeladd tapi kalah mulu. Giliran Askeladd mati lu nyalahin. Bener-bener egois ya gue lihat-lihat si Thorfinn mah. Di saat sekarat ini, Askeladd sebagai guru masih memberikan pelajaran 3 SKS yang terakhir kalinya. Askeladd pun bertanya, setelah kematianku, lantas hidupmu kau gunakan untuk apa? Tujuan hidupmu apa? Askeladd berharap ya bahwa setelah kematiannya Thorfinn dapat hidup dengan bebas, lebih bebas dan lebih hebat dari Thors, lalu menjadi kesatria sejati. Wah anjir, Askeladd babi, di saat-saat terakhir lu malah kayak karakter bener aja, cok. Wah, respect tinggi gua sama si Askeladd ya. Emang jiwa pemimpinnya bener-bener gokil ya. Pantes dia jadi keturunan Artorius, cok. Dan akibat Thorfinn yang bertingkah gila di hadapan semua orang, ia pun dijatuhi hukuman penjara. Awalnya Thorfinn gak terima dan menebas pipi Pangeran Canut. Thorkel yang melihat kelakuan Thorfinn ya langsung mencekiknya hingga hampir tewas. Namun seakan memaklumi tinggalkan Thorfinn, Canut pun memilih menyudahi semua persoalan ini dan memutuskan bahwa Thorfinn hanya dipenjara saja. Thorkel, mau yoi. Kirareru kurai yasui daishou da. Dan inilah akhir dari kisah petualangan Thorfinn Thorsson ya. Bagaimana nasibnya setelah dari penjara? Kalau melihat season 2-nya, Thorfinn menjadi budak yang dipekerjakan pada suatu wilayah cuy. Bagaimanapun juga, setelah kematian Askeladd, ia nggak lagi punya tujuan hidup kecuali ia mampu untuk merubah dan menjadi pribadi yang lebih baik tentunya.